Nyanyi dah gabung. Nah, Adik kan dah. Oke, gua nyanyi kan. Lagi guys, kita bakal mencari oh ini dia misi-misinya. Jadi kita bakal selesaikan semua. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan kita mulai. Kami harapkan saat penyampaian materi untuk mikrofon di-mute-kan. Selamat pagi dan selamat bergabung bersama kami dalam kegiatan webinar pendidikan optimalisasi platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niluh Putu Kristina Yanti. Saya bertugas di SD Negeri 1 Singapadu yang akan memandu dan memoderatori kegiatan kita pada hari ini. Bersama kita di sini sekarang sudah bergabung yang terhormat Ibu Wayan Nuriati selaku Korwil Pendidikan dan Pengawas di Kecamatan Sukawati. Yang kami hormati Bapak narasumber. Yang pertama ada Bapak Iputu Eka Sugiantara yang bertugas di SD Negeri 2 Guang sekaligus sebagai Ketua KKG kelas 6 di Kecamatan Sukawati. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Hendra Wirawan dari SD Negeri Hindu 1 Kedewatan, sekaligus sebagai Co-Kapten Belajar ID. Serta Bapak Ibu
Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, adapun susunan acara pada kegiatan ini: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Doa, 4. Pengarahan dari Ibu Korwil Pendidikan dan Pengawas di Kecamatan Sukawati, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Yang kelima, penyampaian materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab, terakhir penyampaian tugas dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk dengan sikap sempurna. Aku berdiri jadi Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku, lembaga negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwa dan bangga Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya akan kita lanjutkan dengan doa agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kami mohon pengarahan dari Ibu Wayan Nuryati selaku Korwil Pendidikan dan Pengawas di Kecamatan Sukawati, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Ibu Wayan Nuryati kami persilahkan. Pertama-tama terima kasih kepada host atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada pagi ini kita akan mengikuti sosialisasi atau optimalisasi PMM yang dilakukan yang diberi oleh narasumber kita yang selaku Korwil Kecamatan Sukawati mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang baik ini. Namun sebelumnya, mari pertama-tama lagi sekali tak henti-hentinya kita sebagai umat yang beragama
memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita berada dalam keadaan yang sehat pagi ini, sehingga bisa melakukan atau mengikuti kegiatan yang baik niki. Baik Bapak Ibu Guru semua, sebelum lanjut yang aturkan pangastungkara, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang tiang hormati, Bapak Guru hebat, di sini juga kelihatan ada kepala sekolah hebat juga. Peningkatan atau meningkatnya teknologi itu kita membawa pengaruh berdampak yang sangat luar biasa juga di dalam pendidikan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai guru niki perlu mengikuti teknologi tersebut. Jadi dengan diluncurkannya IKM di tahun ajaran yang sekarang, kita sebagai guru mesti mengikuti kegiatan tersebut. Sudah disampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan atau untuk mendapatkan informasi-informasi tentang IKM lebih lanjut, itu kita tidak bisa diam. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang di dalam IKM ini kita dituntut belajar mandiri. Jadi untuk pembelajaran atau diklat yang dilakukan secara oleh pemerintah itu dilakukan melalui online. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak mau mengikuti kegiatan ini, jika kita akan tertinggal terus. Bapak Ibu guru yang tiang hormati, untuk IKM di tahun ajaran ini, di 2022-2023 ini, memang diperuntukkan dulu atau diimplementasikan di kelas 1 sama di kelas 4. Namun, walaupun begitu, kegiatan tiang harapkan atau untuk aksesnya, tiang harapkan juga semua teman-teman guru juga mengikuti atau belajar mandiri tentang IKM niki. Karena apa Bapak Ibu? Sepertinya kita tidak akan bisa diam. Karena IKM ini akan berlanjut terus. Di tahun yang akan datang akan ditingkatkan di kelas 2 sama di kelas 5. Itu artinya bagi teman-teman yang ajar di kelas 2 dan di kelas 5, mulai sekarang kita sudah bersiap-siap supaya tidak lagi gagap saat kita awal melakukan seperti yang terjadi saat ini. Karena masih banyak juga di saat ini yang masih merasa bingung, apa itu IKM, bagaimana implementasi IKM. Nah, Nika, dari hasil pantauan saya ke sekolah-sekolah selama niki. Nah, bagaimana itu proyek P5 dilakukan dan sebagainya. Jadi, untuk kedepannya di tahun ajaran nanti, yang baru nanti di 2023-2024, harapan tiang untuk kelas 2 dan kelas 5 sudah siap. Untuk itu, nah, sekarang kesempatan yang baik ada teman kita ya yang memberikan sosialisasi tentang tempat atau sumber kita belajar tentang IKM ini makanya tiang wanti-wanti mau menyarankan agar Bapak Ibu guru semuanya mengikuti kegiatan ini. Tidak hanya guru kelas 1 dan guru kelas 4. Mohon diikuti pula semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru agama, guru PJOK, dan yang lainnya. Juga nah, niki sekarang di sini sudah ada kelihatan kepala sekolah juga mesti tahu apa itu IKM, apa itu PMM. Nah, dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh narasumber waktu ini, Bapak Ibu diberikan Google Form untuk
jumlah peserta 200 responden, 200 responden sepertinya memang sebagian besar sudah membuka. Namun belum sampai tahap akhir. Nah, itu. Baru beberapa yang sampai aktivitas nyata. Bahkan itu jumlahnya hanya terbatas sekali. Untuk itu, Bapak Ibu lagi sekali yang di kelas tinggi yang bilang atau di kelas selain kelas 1, kelas 4, silahkan ikuti itu. Apalagi yang kelas 1 sama kelas 4. Kalau bisa itu yang terlebih dahulu sampai di batas akhir PMM ini. Karena Bapak Ibu dari PMM inilah kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Di sana sumber pembelajaran yang dapat Bapak Ibu lakukan di kelas. Oke, di sana ada kalau memang ada diklat mandirinya. Jadi kita selesaikan diklat mandirinya, kemudian kalau memang masih ragu di asesmennya juga materi asesmen ada di sana. Jadi saran saya selaku pengawas, selaku korwil ikuti ini. Selesai mengikuti sosialisasi ini, mudah-mudahan Bapak Ibu kembali membuka PMM ini, kemudian melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah buka baru pada materi 1, atau baru membuka pada diklat mandiri. Nah, mungkin seperti itu lanjutkan nanti, silahkan itu. Sehingga kita semakin paham bagaimana kita harus mengajar di kelas, bagaimana kita melaksanakan proyek P5 tersebut. Itu Bapak Ibu. Kemudian jadi itu saran tiang yang pertama, Bapak Ibu buka PMM. Yang kedua, setelah kita buka PMM, ikuti kegiatan diklat mandiri, mungkin masih merasa ragu. Karena Bapak Ibu, seperti teori dari para ahli kita, itu ada beberapa gaya belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ragu, atau mungkin masih merasa belum paham sekali, atau kok saya tidak sama persepsi saya dengan guru yang lain. Nah, ini lanjutlah kita. Mudah-mudahan kita di Sukawati, tapi laporan dari Ketua KKG sudah beberapa komunitas belajar itu bisa terbentuk dan sudah terdaftar. Oleh sebab itu Bapak Ibu pastikan diri masuk di salah satu komunitas itu sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu pegang. Jadi di komunitas belajar inilah kita lebih banyak sharing, kita lebih banyak diskusi kalau menemukan kendala, apalagi menemukan kesulitan-kesulitan saat kita mengajar. Tetapi di sini juga kita dapat menyampaikan kepada teman-teman kita aksi baik apa yang telah kita lakukan. Jadi di komunitas belajar ini tempat kita sharing. Oleh sebab itu lagi sekali, mulai sekarang Bapak Ibu pastikan diri bahwa Bapak Ibu masuk di salah satu komunitas belajar. Begitu. Nah, apalagi yang kelas 1 sama yang kelas 4. Mudah-mudahan melalui ini keraguan Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas bisa didiskusikan bersama teman. Kalau istilahnya dulu kita mungkin KKG dengan tatap muka, nah melalui komunitas inilah kita KKG melalui online. Nah itu, jadi lagi sekali Bapak Ibu kedua, wahana tadi agar diikuti oleh semua guru. Nah nanti ke depannya semua guru punya paguyuban itu, punya komunitas itu, masuk di dalam komunitas, sehingga nanti Bapak Ibu lebih gampang mengimplementasikan PKM itu di kelas.
dan tidak jauh dari harapan yang telah diundang-undangkan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kepala sekolah juga, itu yang dapat yang sampaikan, yang dapat yang kemukakan pada pagi ini, mudah-mudahan sedikit yang Tiang sampaikan, namun lagi sekali seperti biasa, yang Tiang harapkan adalah implementasinya. Jadi setelah sosialisasi niki, Tiang akan coba buka lagi, karena waktu ini Bapak Ibu terus terang saja, dengan kerjasama dengan Ketua KKG, laporannya sudah sampai ke Tiang juga, seberapa yang sudah membuka PMM, seberapa yang baru sampai PM4-nya dan seterusnya, ada berapa yang sudah sampai, namun Tiang bangga juga ada yang sudah sampai kepada aktivitas akhir. Begitu. Nah itu sebentar setelah sosialisasi ini selesai, kita akan pantau lagi seberapa peningkatan respon dari guru-guru, terutamanya di Kecamatan Sukawati yang menjadi wilayah binaan Tiang. Jadi nanti melalui ini Tiang akan minta kepada Ketua KKG lagi agar mendata kembali setelah adanya ini berapa peningkatan yang terjadi di Kecamatan Sukawati untuk pemanfaatan PMM itu. Nah, itu yang dapat Tiang sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian Tiang ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Akhirnya dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu, Tiang buka kegiatan niki, mudah-mudahan berjalan lancar dan ada manfaatnya. Harapan Tiang banyak manfaatnya, bukan ada. Banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu guru semuanya, terutama Bapak Ibu guru yang ada di Kecamatan Sukawati. Sekian, Tiang tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih tiap waktu Tiang kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Terima kasih Bu atas pengarahannya mengenai PMM dan komunitas belajar yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber. Karena narasumber kita sudah tidak sabar untuk ingin berbagi untuk kita semua. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Eka Sugiarta. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Untuk waktu kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya pembawa acara dan yang terhormat pengawas binaan di Kecamatan Sukawati, Ibu Wayan Nuriati. Terima kasih sudah hadir dan bergabung di acara webinar niki, dan terima kasih pula dukungan dari Ibu Pengawas. Jadi acara ini bisa terselenggara hari ini. Selanjutnya di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas dukungannya dari Ketua K3S Bapak Bagi Astre yang sudah mensupport saya secara pribadi maupun secara di seluruhan KKG Kecamatan Sukawati, dan tentunya Bapak Ibu guru, baik kepala sekolah, guru ataupun tenaga kependidikan dari Kecamatan Sukawati, ataupun juga yang sudah tadi sempat yang amati juga dari luar Kecamatan Sukawati juga hadir, dari Kecamatan Belah Batu, dari Kecamatan Payangan, atau bahkan dari kabupaten lain di luar, Kabupaten Gianyar juga bergabung, dan Tiang juga menyapa dari rekan-rekan guru yang bergabung di kanal YouTube. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Jadi, izin share screen untuk penyampaian materi.
Ya, jadi Bapak Ibu, Tiang, tadi sudah diperkenalkan pula juga oleh host, nama Tiang Ibu Tu Eka Sugiantara, saya guru SD di SD Negeri 2 Guang. Saya di sini bukan hanya selaku narasumber, tapi hanya berbagi informasi berkait tindak lanjut dari kegiatan kami di komunitas guru kelas Kecamatan Sukawati. Tertanggal 23 sampai 25 November kemarin, kami komunitas guru kelas di Kecamatan Sukawati yang sudah terdaftar di PMM Astungkare, semua guru kelas di Kecamatan Sukawati sudah terdaftar di PMM, jadi kami diundang untuk mengikuti upgrading komunitas belajar yang diselenggarakan oleh BGP Provinsi Bali. Jadi untuk Kecamatan Gianyar, untuk Kabupaten Gianyar yang kemarin diundang itu ada 5 pengurus dari KKG Guru Kelas Kecamatan Sukawati dan 1 guru dari Kecamatan Payangan, yaitu Bapak Hendra, yang juga bergabung bersama kami selaku komunitas guru kelas di Kabupaten Gianyar untuk hadir di Hotel Aston di acara yang diselenggarakan oleh BGP Provinsi Bali. Jadi acara ini adalah tindak lanjut dari kegiatan ini. Jadi kita diharapkan komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM untuk berikan informasi yang sudah kami sampaikan di sana dan dilanjutkan ke rekan-rekan guru, baik itu dalam bentuk komunitas ataupun sekolah, untuk bisa mengimplementasikan apa yang sudah kami dapatkan. Jadi setelah dari kegiatan upgrading itu, kita di komunitas Sukawati membuat rencana kegiatan. Yang pertama adalah pendataan. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu Niki juga sudah di-share terkait pendataan penggunaan platform Merdeka Mengajar di Kecamatan Sukawati, dan responden yang sudah mengisi adalah 214 responden. Jadi memang dari segi kuantitas masih banyak yang belum mengisi, tapi ini sebagai gambaran awal bagi kami untuk pendataan sejauh mana penggunaan platform Merdeka Mengajar bagi guru-guru di Kecamatan Sukawati. Jadi sasarannya adalah pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Tidak hanya guru kelas 1 atau 4, tetapi juga kepala sekolah dan juga operator atau tenaga tata usaha di sekolah juga mengisi pendataan ini. Nah, jadi setelah didata dan kami tutup tanggal 12 kemarin, diperoleh hasil sebanyak responden 214 responden yang telah memiliki akun belajar ID ini ke sebanyak 213 guru atau 213 responden. Jadi hampir 100% di Kecamatan Sukawati, guru-guru dan tenaga kependidikannya sudah memiliki akun belajar ID. Selanjutnya di form itu juga kami data sebanyak berapa responden atau guru yang sudah bergabung pada komunitas di PMM. Jadi seperti yang sudah Tiang jelaskan tadi, di Kecamatan Sukawati, KKG ataupun komunitas belajarnya ini sudah ada 7, bahkan sekarang 7 komunitas bergabung di PMM, ada 5 dari guru kelas di kecamatan dan 2 dari gugus 7. Jadi gugus 7 juga sudah berinisiatif untuk membuat komunitas di gugusnya dan mendaftarkan di PMM. Dan mudah-mudahan nanti itu bisa dilanjutkan dan diteruskan oleh gugus ataupun sekolah-sekolah yang lainnya untuk bisa bergabung di komunitas PMM yang nanti akan Tiang sampaikan. Nah, jadi dari hasil pendataan itu, sebanyak 8 gugus secara keseluruhan di Kecamatan Sukawati untuk menyelesaikan topik, untuk topik 1 itu sudah lumayan, yaitu 87,5% sudah menyelesaikan topik 1, topik 2 sudah 72,5%. Nah, untuk yang belum menyelesaikan topik itu 4% dari responden sebanyak 214 tadi.
Jadi itu bisa secara bertahap nanti Bapak Ibu selesaikan topik di PMM. Selanjutnya menyelesaikan aksi nyata. Jadi selain menyelesaikan topik, di akhir topik Bapak Ibu dalam belajar atau pelatihan mandiri di PMM juga menyelesaikan aksi nyata. Nah ini setelah menyelesaikan aksi nyata mungkin sudah ada Bapak Ibu yang kemarin sudah menyelesaikan dan mendapat sertifikat. Nah itu yang sebagai reward Bapak Ibu telah mempelajari pelatihan mandiri di PMM. Dan untuk di Kecamatan Sukawati, untuk yang telah menyelesaikan aksi nyata di topik 1, itu sebanyak 107 responden saat itu. Jadi sudah hampir setengahnya menyelesaikan aksi nyata. Nah, tapi yang belum, Niki juga masih lumayan, itu sekitar 32%. Jadi itu yang akan menjadi PR ataupun tantangan kita ke depannya untuk menggiatkan Bapak Ibu guru di Kecamatan Sukawati untuk bisa sampai di tahap aksi nyata. Nah, dalam menyelesaikan aksi nyata Niki tentunya banyak sekali kendala, berulang kali mungkin ditolak oleh validator dan membuat Bapak Ibu juga merasa cukup untuk tidak melanjutkan. Tapi di momen ini, di kesempatan ini, nanti kita akan sharing, terutama di sini sudah hadir juga Pak Hendra selaku Ko-Kapten Belajar ID dan juga penggiat PMM. Jadi beliau akan berbagi bagaimana kiat-kiat untuk menyelesaikan aksi nyata dan membantu tentunya Bapak Ibu nantinya. Nah selanjutnya kemarin juga dari BGP mengadakan webinar, jadi BMW 16, jadi BGP sudah melaksanakan 16 webinar. Yang terakhir materinya itu tentang refleksi komunitas belajar di Bali. Jadi saya kutip data dari webinar itu, untuk Kabupaten Gianyar, bisa Bapak Ibu lihat di slide, itu dia berwarna hijau dan urutan terbawah untuk ketersediaan komunitas belajar di Provinsi Bali. Ya, kebetulan juga mungkin pada momen ini tidak hanya ada dari Kecamatan Sukawati untuk kita mengikuti webinar ini, ada dari kecamatan di luar Sukawati di Kabupaten Gianyar, mungkin bisa menyampaikan informasi ini agar setidaknya Kabupaten Gianyar bisalah naik untuk komunitas belajar, tidak di PMN ataupun aktivitasnya di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi kita masih di bawah sekali. Dan yang teratas adalah Kabupaten Karangasem, mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua untuk bisa lebih menggiatkan komunitas ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu pengawas tadi, jadi kita berlatih untuk implementasi kurikulum Merdeka ini melalui PMM, melalui platform Merdeka Mengajar. Tidak lagi kita menunggu arahan ataupun istilahnya workshop yang diselenggarakan oleh dinas, provinsi, ataupun kabupaten. Jadi harapannya kita bisa belajar melalui PMM sebagai media dan wadahnya adalah komunitas ini. Nah, itu. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan ini terkhusus pada peran komunitas belajar untuk mengoptimalisasi PMM. Ya, nah, jadi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik yang bisa yang tayangkan atau sampaikan, dan bisa Bapak Ibu juga jawab ataupun sampaikan pendapatnya di kolom chat. Ya, menurut Bapak Ibu komunitas belajar itu seperti apa? Nah, coba Bapak Ibu juga ketik di kolom chat, baik itu di Google Meet ataupun di YouTube, kolom chat YouTube. Silakan Bapak Ibu untuk mengetik menurut Bapak Ibu komunitas belajar itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Ya. Menurut Bapak Ibu komunitas belajar itu seperti apa? Silakan Bapak Ibu mengetik jawabannya di kolom chat, baik itu di Meet ataupun di YouTube. Silakan. Atau Ibu ada yang Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pendapat atau raise hand, dipersilakan untuk menjawab atau menyampaikan pendapat seperti apa komunitas belajar itu.
Oke. Ya, komunitas belajar merupakan kumpulan tenaga kependidikan yang bersama-sama berkolaborasi dan belajar menuju ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih Dewayu Yustiawati dari SD Negeri 2 Batu Bulan. Ya, ada ya jawaban selanjutnya kumpulan orang-orang yang suka belajar. Oke. Ya, terima kasih Bapak Satya Dharma dari SD Mas Bud. Lalu ada Pak Indra Suprayogi, sekelompok guru atau pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Terima kasih. Ya, mungkin di YouTube juga ada. Lalu, ya dari wadah kita untuk berkolaborasi dan belajar bersama, ya Ibu Anak Agung Istri Vera, Agung Vera dari SD Kemenuh. Lalu ada kumpulan guru yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, terima kasih Bapak Komang Widanto. Ini dari guru SMA di Nusa Lembongan, kalau tidak salah. Ya, terus sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengirim pendapat atau jawabannya terkait apa itu komunitas belajar di kolom chat. Ya, terima kasih sudah meramaikan. Nah. Ya, lanjutkan Bapak Ibu. Nah, definisi komunitas belajar, ya, komunitas belajar itu adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan dan pendidik lainnya. Jadi bukan hanya guru saja, tetapi juga di sana bergabung tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin. Ya, di sana poinnya adalah interaksi secara rutin. Jadi tidak hanya tertera di SK saja ataupun sudah tercantum di PMN, tapi juga dengan jadwal ataupun interaksi rutinnya. Dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi komunitas belajar yang diharapkan adalah partisipasi aktif seluruh anggotanya. Dalam implementasi kurikulum merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga pendidik, dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Jadi di sini komunitas belajar tidak hanya untuk persoalan perangkat pembelajaran ataupun administrasi pembelajaran, tetapi juga menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran. Mungkin di kelas ada permasalahan terkait siswanya, guru-guru di sana bisa saling sharing dan berkolaborasi bagaimana penyelesaian masalah itu yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi di tahun ajaran ini memang kelas 1-4 yang mendapatkan giliran istilahnya untuk melaksanakan kurikulum merdeka, tetapi untuk guru kelas yang lain juga bisa ikut, ya, jadi tidak menunggu lagi tahun ajaran baru dimulai, baru kita belajar untuk IKM ini, tetapi mulai sekarang sudah bisa belajar melalui wadah komunitas belajar dengan media PMN. Ya. Ya. Lalu tujuan komunitas belajar itu apa? Ya, jadi ada 4 tujuan utama dari komunitas belajar. Yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Ya, seperti tadi, jika ada masalah ataupun pertanyaan terkait praktik mengajar Bapak Ibu di sekolah, itu bisa saling mengedukasi dan berbagi informasi. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Jadi di sekolah mungkin Bapak Ibu itu dari beragam latar belakang, umur, dan juga pemahaman terkait IKM atau IT. Jadi mungkin di sekolah Bapak Ibu ada guru yang dilihat dari umur, juga senior. Jadi itu perlu fasilitas atau dibimbing oleh Bapak Ibu supaya bisa menerapkan ataupun belajar bersama-sama di PMN. Ya. Seperti juga form isian yang sudah kami share sebelumnya, itu ada umur di sana tercantum, tapi sangat surprise sekali bagi kami, ternyata guru-guru yang berumur di atas 50 tahun itu lumayan sekali untuk
motivasinya belajar ataupun melanjutkan kegiatan belajar di PMM itu. Sudah sangat bagus sekali, terima kasih. Tinggal sekarang dilanjutkan agar keseluruhan topik di PMM bisa Bapak Ibu pelajari dan diselesaikan. Yang ketiga, mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Dan yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Itu tujuan atau 4 tujuan utama dari komunitas belajar. Nah, selanjutnya, yang juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat, jadi bisa dilakukan di kolom chat. Kira-kira contoh perkumpulan seperti apa yang bisa disebut komunitas belajar itu? Nah, silakan Bapak Ibu ketik di chat, menurut Bapak Ibu, contoh perkumpulan seperti apa yang bisa disebut komunitas belajar? Ya, silakan diketik, baik itu di kolom chat di Meet ataupun di YouTube. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya, ada yang menjawab KKG. Terima kasih. KKG artinya kelompok kerja guru kelas ya. Lanjut, mungkin ada yang lain selain KKG. Ya, terima kasih. Ya, KKG untuk guru, untuk di YouTube juga sudah ada yang menjawab. Terima kasih antusiasme Bapak Ibu. Komunitas guru, oke, terima kasih Bu Nini dari Guan, silakan. Oke, diskusi dengan teman sejawat di sekolah. Oke, ya terima kasih Bu Putu Nur Afni. Oke, jadi sudah banyak ya Bapak Ibu yang menyampaikan pendapat seperti apa sih perkumpulan yang bisa disebut komunitas belajar. PMM, ya terima kasih Bu Bapak Kadek Dewi Payana, PMM. Ya, jadi Bapak Ibu kembali yang tayangkan 3 jenis komunitas belajar. Nah, tadi jawaban Ibu ada yang Bapak Ibu, ada yang KKG, ada yang PMM, di PMM itu bisa dilakukan juga disebut komunitas, dan juga tadi juga ada yang diskusi dengan teman sejawat di sekolah. Jadi jika kita rangkum, komunitas belajar itu ada 3 jenis. Ada komunitas belajar dalam sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah, dan ada komunitas belajar daring. Jadi pendapat Bapak Ibu tadi juga sudah mengena ya di jenis komunitas belajar ini. Nah, jadi yang akan menjadi poin kita adalah di komunitas belajar dalam dan antar sekolah. Ya, untuk komunitas belajar dalam sekolah itu anggotanya terdiri dari guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Jadi anggotanya ini tentunya sebagai penanggung jawab adalah kepala sekolah, dan di sana kepala sekolah juga bisa membentuk tim untuk komunitas belajar yang terdiri mungkin dari 1 sampai 2 guru yang akan nantinya mensosialisasikan tentang komunitas belajar itu dan bagaimana untuk login di PMM itu bisa. Kalaupun di antar sekolah itu tadi ada yang menyampaikan pendapat KKG, benar kali. Salah satu contohnya adalah KKG. Terus ada MGMP untuk mata pelajaran, terus ada PKG untuk PAUD dan MKKS. Nah, jadi kelompok kerja kepala sekolah juga bisa disebut komunitas belajar dan juga bisa didaftarkan di PMM Bapak Ibu. Jadi kebetulan juga di sini ada dari kepala sekolah, mungkin bisa dibantu dan difasilitasi untuk bagaimana komunitas K3S-nya bisa didaftarkan di PMM, karena saat kemarin kita upgrading itu dari Kabupaten Jemberana yang dikirimkan adalah komunitas K3S-nya, bahkan itu masih tingkat gugus sudah membuat komunitas belajar di PMM khusus untuk K3S. Dan yang terakhir adalah komunitas guru penggerak. Jadi komunitas guru penggerak ini juga sudah ada di Kabupaten Gianyar, bisa Bapak Ibu cek di PMM-nya. Ya. Selanjutnya komunitas belajar daring. Ya, tadi ada yang menjawab di PMM, itu bisa kita sebut komunitas belajar daring. Terus ada
Facebook ataupun WA Group yang kemarin mungkin banyak kita manfaatkan fitur ini pada saat belajar daring saat COVID kemarin. Jadi itu kita bisa sebut sebagai komunitas belajar daring. Penggerak komunitas untuk komunitas belajar dalam sekolah ada kepala sekolah, pengawas, dan guru yang disepakati oleh anggota. Selanjutnya untuk di tingkat antar sekolah ataupun daring itu bisa dari mitra pembangunan atau ketua-ketua komunitas belajar yang sudah ada. Jadi tinggal mendaftarkan saja di PMM seperti di Kecamatan Sukawati kita sudah ada KKG guru kelas untuk di tingkat kecamatan dan bahkan mungkin tingkat gugus, dan khusus untuk KKG di tingkat kecamatan itu juga sudah didaftarkan di PMM. Selanjutnya terdiri dari guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak di sekolah penggerak ataupun guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum. Jadi saat untuk mendaftarkan di PMM Bapak Ibu untuk syaratnya itu adalah penggerak ataupun tidak harus guru penggerak. Yang dimaksud penggerak itu adalah guru yang diberikan tugas untuk sebagai pengelola di komunitas itu untuk terlebih dahulu menyelesaikan 2 topik dalam pelatihan mandiri. Itu ada topik perencanaan pembelajaran dan asesmen di PMM. Lalu dukungan pusat. Nah, jadi komunitas belajar itu adalah sebagai wadah, PMM itu adalah sebagai medianya Bapak Ibu untuk belajar nanti. Dan itu secara gratis Bapak Ibu, jadi bisa Bapak Ibu manfaatkan, apalagi Bapak Ibu sudah diberikan akun belajar ID, itu silakan dimanfaatkan. Ya. Terus ada panduan-panduan implementasi dan seri webinar, itu sudah ada. Dan komunitas belajar di PMM pun nanti juga bisa membuat webinar. Ya. Membuat webinar, dan bisa disaksikan tidak hanya dari anggota komunitas belajarnya, bisa disaksikan pula oleh seluruh guru-guru yang terdaftar di PMM, seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi poin selanjutnya adalah apakah komunitas belajar dalam sekolah. Jadi komunitas belajar itu ada di dalam sekolah, antar sekolah, dan daring. Lalu komunitas belajar dalam sekolah ialah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, mungkin di sekolah-sekolah Bapak Ibu, nah kegiatan untuk pertemuan rutin guru-gurunya belajar itu pasti juga sudah terselenggara atau sudah terlaksana, ya. Dan tujuannya jelas. Jadi untuk pengembangan diri guru-gurunya, termasuk apalagi di implementasi kurikulum Merdeka ini butuh waktu untuk belajar dan memahami. Dan komunitas belajar dalam sekolah inilah yang menjadi wahananya ataupun tempat wadah untuk belajar. Nah, disinilah peran kepala sekolah untuk menggiatkan guru-gurunya di sekolah untuk bersama-sama berkolaborasi secara rutin. Ya, nanti mungkin jika waktu masih tersedia, kami juga bisa undang Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin sudah mempraktekkan kegiatan ini dan mungkin sharing bersama-sama kita untuk kegiatan di sekolah, komunitas belajarnya seperti apa. Seperti itu ya, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kepala sekolah ataupun sekolah lain. Nah, lalu mengapa komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting? Ya, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu sebagai wadah, ya, kolaborasi antar pendidik. Yang kedua, pendidik belajar bersama. Jadi di sini poinnya adalah belajar bersama. Tidak ada dalam sekolah itu yang istilahnya pintar sendiri, ya. Jadi sama-sama belajar demi keberlangsungan sekolah, juga pemahaman guru-gurunya terkait IKM ini juga bisa pemahamannya sama lah, seperti itu. Yang ketiga, pendidik bersepakat tentang standar umum, misalnya seperti pembelajaran yang efektif seperti apa, pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menghamba pada peserta didik itu bisa disepakati di sekolah, ya. Dan juga sama-sama membahas tentang indikator atau rubrik penilaian yang sesuai dengan keadaan sekolah. Jadi disinilah pentingnya komunitas belajar yang tahu betul bagaimana kondisi sekolah itu. Jadi tidak mengambil semata-mata standar dari sekolah lain ataupun standar yang Bapak Ibu dapatkan di
unduh di internet gitu sepertinya. Jadi bisa disesuaikan dengan berkolaborasi rekan-rekan guru di sana. Yang keempat, pendidik bersepakat bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya guru kelas 1 bertanggung jawab sama siswa di kelas 1, guru kelas 4 bertanggung jawab untuk kelas 4. Tidak seperti itu, tetapi tanggung jawab semua. Tidak hanya dibebankan oleh kepala sekolah saja. Ya, jadi itu. Selanjutnya, meminimalkan ketimpangan kompetensi. Ya, tadi saling berkolaborasi, saling mengisi. Meskipun di sekolah Bapak Ibu, guru senior juga banyak yang kemampuan IT-nya juga tidak seterampil kita yang masih muda ataupun sudah biasa dengan IT. Nah, jadi di sana Bapak Ibu saling mengisi, saling membimbing satu sama lain agar pengalaman belajar dan kualitas sama. Dan yang terakhir, proses belajar pendidik terjadi secara berkelanjutan, akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi itu ya, jadi sama-sama intinya berkolaborasi di sekolah demi pembelajaran, kualitas pembelajaran yang baik. Nah, lalu untuk komunitas belajar antar sekolah, nah ini tadi sudah anggotanya terdiri dari KKG, bisa disebut seperti itu, K3S, MGMP, dan ini antar sekolah. Jadi topik pun juga bersumber dari tema yang dibahas komunitas belajar. Jadi jika di komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan, nah komunitas belajar antar sekolah ini bisa menjadi wadah selanjutnya. Di sini Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik, bisa saling sharing administrasi di sana, dan membantu Bapak Ibu jika terjadi permasalahan di dalam sekolah. Komunitas belajar antar sekolah inilah yang menjadi solusi Bapak Ibu untuk permasalahan tersebut. Nah, jika komunitas belajar di PMM, nah tadi juga sudah ada yang di kolom chat menyebutkan PMM adalah komunitas belajar salah satunya, benar sekali. Karena di komunitas belajar itu tersaji beberapa modul topik yang bisa Bapak Ibu pelajari. Ya, komunitas ini terdata secara virtual. Nah, di menu komunitas PMM itu bisa Bapak Ibu bergabung, tidak hanya komunitas belajar di Kecamatan Sukawati khususnya, bisa saja bergabung di kecamatan lain ataupun di kabupaten lain, bahkan di provinsi lain bisa Bapak Ibu ikuti, karena semua terdata di PMM tersebut. Selanjutnya, mewadahi komunitas belajar di dalam sekolah ya, maupun antar sekolah. Di sana di Bapak Ibu bisa belajar tanpa batasan jarak dan area. Dan yang terakhir, mengoptimalkan PMM sebagai wadah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi, termasuk mengadakan webinar. Nah, ini pemanfaatan platform Merdeka Mengajar berkelanjutan yang dapat didorong melalui komunitas belajar. Yang pertama tadi, Bapak Ibu, tentunya kepala sekolah membentuk tim di sekolahnya sebagai koordinator PMM. Jadi bisa membantu untuk mendorong download, mungkin yang masih belum ada aplikasi PMM di HP-nya, atau bisa melalui di laptop, itu bisa juga mengakses dan tentunya login dan sosialisasi awal. Dan juga diingat Bapak Ibu, untuk aplikasi PMM-nya diupdate secara berkala. Jadi pemberitahuannya itu juga sudah ada di HP Bapak Ibu, agar fitur-fitur yang diperbaharui oleh Kemendikbudristek juga bisa Bapak Ibu nikmati seperti itu. Selanjutnya, tim tersebut mendorong untuk guru belajar menyelesaikan minimal satu topik dalam pelatihan mandiri. Jadi inilah yang secara rutin Bapak Ibu bisa lakukan di sekolah, di dalam komunitas belajarnya, atau mungkin dari hari Senin sampai Sabtu bisa diluangkan waktu di hari Sabtu, mungkin membuat kegiatan Sabtu belajar atau Sabtu pintar, ataupun kegiatan ngopi, ngobrol pintar di hari Sabtu, untuk Bapak Ibu kepala sekolah membahas satu topik dulu. Satu topik dalam pelatihan mandiri, dan selanjutnya berbagi praktik baik. Nah, di sana Bapak Ibu saling berkolaborasi. Nah, selanjutnya komunitas belajar dalam sekolah juga membentuk komunitas belajar di dalam sekolah, dan diingat rencanakan kegiatan rutin. Ya. Nah, jadi kegiatan rutin tersebut bisa memanfaatkan PMM. Karena dari
pemerintah pun juga untuk terkait anggaran dan mendorong kami di komunitas belajar untuk melaksanakan kegiatan yang low budgeting. Jadi PMM inilah wadahnya. Termasuk kegiatan ini juga Bapak Ibu kami bergotong royong di komunitas belajar Sukawati dan juga berkolaborasi dengan Ko-Kapten Belajar ID di Kabupaten Gianyar, dan juga terima kasih mohon maaf yang baru sampaikan untuk Kapten Belajar ID di Provinsi Bali ya Bapak Budi sudah membantu untuk streaming YouTube kita. Jadi kegiatan ini bisa disaksikan oleh teman-teman guru di tidak hanya di kecamatan ataupun Kabupaten Gianyar, bisa di seluruh kecamatan ataupun provinsi bisa juga mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya siklus belajar di dalam komunitas. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu setelah komunitas itu terbentuk? Jadi kepala sekolahnya sudah membentuk komunitas belajar, dan komunitas belajar ini yang mendaftar di PMM tidak harus ber-SK Bapak Ibu, tapi kalau di sekolah mau dibuka SK, silakan. Ya, jadi kegiatan pertamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar. Apa sih kebutuhan belajar guru-guru di sekolah Bapak Ibu? Misalnya terkait pemahaman IKM ataupun bagaimana pemanfaatan IT, misalnya krisis ataupun akun belajar ID dalam pembelajaran, ataupun juga bagaimana sih P5 di sekolah. Nah, itu bisa diidentifikasi dan menjadi kebutuhan belajar Bapak Ibu. Selanjutnya berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Nah, tadi jika ada masalah dalam pembelajaran, disinilah wadah Bapak Ibu untuk berbagi dalam komunitas ini. Selanjutnya berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah guru-gurunya di sana, sudah ada guru penggerak mungkin, atau guru-gurunya sudah sering mengikuti pelatihan atau webinar secara mandiri, ya mohon juga dibagi kepada rekan-rekan guru lainnya bagaimana sih untuk praktik baik dalam mengajar. Nah, itu juga sama-sama bisa sharing. Selanjutnya berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan praktik yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu, kita merencanakan, kita melaksanakan, tidak lupa untuk merefleksi dan mengevaluasi, karena kegiatan ini akan berkelanjutan. Tidak hanya secara formalitas, ini supaya siklus ini terjadi sekali, tetapi berkelanjutan Bapak Ibu. Bahkan ini mungkin bisa berkembang nantinya di sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana evaluasinya, refleksinya. Termasuk kegiatan ini nantinya kita akan meminta evaluasi dan refleksi Bapak Ibu, supaya kegiatan ini tidak hanya sekarang, tetapi berkelanjutan. Nah, selanjutnya mendokumentasikan kegiatan. Ya, jadi tidak lupa dalam tiap-tiap kegiatan itu ada dokumentasinya. Ya, supaya Bapak Ibu punya arsip dan untuk menjadi bahan belajar di kegiatan berikutnya, ya tidak perlu lagi memulai dari nol. Ataupun nanti diminta oleh dinas kita dokumentasi kegiatan guru-guru di kelas ataupun di sekolah itu sudah ada. Ya, apalagi memanfaatkan fitur Drive dalam akun belajar ID itu bisa Bapak Ibu pergunakan. Ya, dan juga Bapak Ibu yang kemarin melaksanakan akreditasi, nah jadi arsip untuk dokumentasi kegiatan guru-guru sudah ada. Ya, apalagi sekarang akreditasi itu berkaitan sekali dengan rapor pendidikan, dan rapor pendidikan itu ada hubungannya dengan PMM ini. Ya, jadi Bapak Ibu juga sekalian di sana bekerja. Ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk siklus belajar dalam komunitas yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait komunitas belajar. Mungkin nanti lebih banyak kita diskusi, dan Pak Hendra selaku menjelaskan nantinya terkait pemanfaatan akun belajar ID dan bagaimana PMM itu bisa memberikan kekurangan yang saya sampaikan sekarang. Ya. Jadi untuk penutup, izinkan saya menyampaikan filosofi belajar menurut Ki Hajar Dewantara yang secara pribadi menginspirasi saya, dan tentunya bisa Bapak Ibu juga implementasikan di sekolah, bagaimana kolaborasi antara guru-guru dan kepala sekolah di sana, yaitu Ingarsel Sumtolodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, bagaimana di depan memberi teladan. Ya, baik itu kepala sekolah ataupun guru yang lebih tahu, yang lebih bisa di sekolah itu memberikan teladan, tidak harus menunggu kepala sekolah, dan juga tentunya memberi semangat, saling menyemangati, dan tentunya memberikan dorongan. Ya, mendorong teman-teman juga agar termotivasi untuk belajar, tidak ada yang merasa tersisihkan, tapi bersama-sama untuk berkolaborasi memajukan sekolah kita, dan tentunya kecamatan kita Sukawati setidaknya
di kabupaten ataupun nanti bisa di provinsi lah berprestasi, terutama untuk di komunitas belajarnya. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu yang dapat yang sampaikan. Jadi mohon maaf mungkin sudah melebihi waktu sesuai dengan jadwal, tapi mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan bisa Bapak Ibu terima dan Tiang kembalikan kepada host ataupun moderator. Silakan Ibu dilanjutkan. Terima kasih Pak Eka atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali terkait dengan komunitas belajar, baik itu komunitas antar sekolah, komunitas dalam sekolah maupun komunitas di PMM. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Hendra Wirawan. Selamat pagi Bapak Hendra. Selamat pagi. Oke, untuk waktu kami persilahkan. Bentar. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat seluruh Nusantara. Saya yakin di sini tidak hanya dari KKG Guru Kelas 6 Kecamatan Sukawati, tidak hanya dari lingkup Kabupaten Gianyar, ya, tetapi seluruh Nusantara, ya. Karena ada beberapa kemarin yang daftar itu yang saya lihat dari Jawa, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Ya. Ya, oke. Saya langsung saja share screen di sini ya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah muncul selesai di layar? Ya, sudah ya. Nah, perkenalkan diri dulu ya. Saya Putu Hendra Wirawan. Saya merupakan guru di SD Negeri Hindu 1 Bukian. Jadi kalau Bapak Ibu bermain ke Ubud, jadi harus ke utara dulu, baru ketemu Payangan. Setelah Payangan, Bapak Ibu perlu ke timur lagi sedikit. Nah, itu dia Bukian ya. Jadi agak jauh dari Kabupaten Gianyar, dari kotanya begitu ya. Dari Ubudnya juga agak jauh ya. Nah, saya di sini sebagai Kokapten Belajar ID Kabupaten Gianyar yang bertugas membantu Bapak Ibu guru untuk aktivasi akun Belajar ID. Dan juga saya merupakan ketua dari komunitas Belajar ID Kabupaten Gianyar. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti di platform Merdeka Mengajar. Nah, saya juga sebagai anggota dari komunitas belajar guru kelas 5 Kecamatan Payangan ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber dalam acara webinar optimalisasi platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dihadapkan pada digitalisasi pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 4 tahap yang perlu kita lewati. Yang pertama itu terpaksa Bapak Ibu. Nah, dulu sebelum saya mengetahui akun Belajar ID, sebelum saya mengetahui platform Merdeka Mengajar, saya terpaksa untuk belajar Bapak Ibu. Ya, jadi guru-guru yang ada di sini juga pasti melewati tahap yang pertama ini, tahap terpaksa. Ya. Nah, setelah melewati tahap terpaksa, kemudian kita dipaksa untuk belajar. Ya. Apalagi sekarang pemerintah melalui dinas mengeluarkan aturan-aturan baru ya. Nah, kemarin sudah saya pantau bahwa guru-guru PAUD ini ya harus melampirkan akun Belajar ID ketika mengamprah gaji. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tetapi untuk di guru SD masih belum ya, SMP, SMA itu masih belum. Jadi kita perlu belajar banyak dari Bapak Ibu guru PAUD ya yang dipaksa untuk memiliki akun Belajar ID, sehingga peningkatan dari penggunaan akun Belajar ID itu sendiri bisa dimaksimalkan ya Bapak Ibu. Nah, setelah melewati tahap dipaksa, kita akan terbiasa Bapak Ibu menggunakan platform-platform digital yang dimiliki oleh pemerintah, salah satunya platform Merdeka Mengajar. Bahkan platform Merdeka Mengajar ini
sudah luar biasa dipakai ya oleh kita guru-guru untuk melatih secara mandiri kemampuan-kemampuannya dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, selain PMM, Bapak Ibu, kita juga memiliki platform digital lainnya seperti contohnya platform Rumah Belajar, ya. Kemudian kelebihan dari akun Belajar ID itu sendiri juga dapat menjadi single sign on untuk kita para guru-guru untuk mendaftar di guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian untuk PPG dan lain sebagainya. Ya, nah setelah terbiasa Bapak Ibu, kita pasti akan mahir untuk menggunakan platform-platform digital tersebut ya dalam menghadapi kondisi apapun, baik itu luring, daring, ya, baik itu juga hybrid ya. Nah, kita harus ya Bapak Ibu keluar dari zona nyaman ya. Karena apapun itu ya Bapak Ibu, semua serba baru kita harus ikuti. Ya, contohnya saja ketika fotografer contohnya ya, fotografer ketika kita lihat historinya, nah sekarang bahkan kita dikendalikan oleh drone. Jadi fotografer tersebut tidak harus berada di atas di pesawat ya untuk take video ya, tapi bisa menggunakan drone. Sebegitu canggihnya sekarang ya Bapak Ibu. Nah, lanjut ke slide berikutnya, apa itu akun pembelajaran? Apa itu akun Belajar ID Bapak Ibu? Nah, akun Belajar ID ini merupakan akun elektronik yang memuat nama akun dan akses masuk yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan ya. Nah, ini dia ya. Jadi pengawas sekolah juga bisa menggunakan akun Belajar ID, kemudian pegawai ataupun staf di Dinas Pendidikan itu dapat menggunakan akun Belajar ID ini. Ya. Nah, mengapa sih akun pembelajaran Bapak Ibu? Nah, akun pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi dapat menjadi sebagai single sign on untuk mengakses berbagai platform milik pemerintah ya. Dan juga dapat digunakan Bapak Ibu sebagai alamat pos elektronik, jadi Bapak Ibu bisa berkirim surat melalui Google Mail ya, kemudian bisa digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi milik Kemdikbud dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri, jadi itu manfaatnya. Nah Bapak Ibu, akun Belajar ID ini ya dapat juga diakses untuk melakukan panggilan video seperti yang kita gunakan pada saat ini. Tetapi mohon maaf untuk akun pribadi ya itu terbatas ke 100 peserta maksimalnya ya. Nah itu dia kelebihan dari akun Belajar ID ini. Dan Bapak Ibu kita dapat mengakses aplikasi Merdeka Mengajar seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kita dapat mengakses pelatihan mandiri, kemudian bisa membentuk komunitas belajar. Ya, kemudian kita bisa mengakses modul ajar di sana. Ya, nah untuk selanjutnya ini dapat digunakan sebagai penyimpanan daring. Jadi Bapak Ibu jika ingin menyimpan file di sana, entah itu foto, file sertifikat bisa. Dan penyimpanan daring ini itu tidak terbatas, sangat banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu perlu catat di sini ya. Untuk penyimpanan daring tidak dapat digunakan sebagai kebutuhan pribadi. Contohnya saja ketika kita melakukan bisnis fotografi, ya kita menyimpan file-file pre-wedding ataupun wedding di sana tidak bisa karena pasti akunnya akan di-ban, Bapak Ibu ya, tidak dapat digunakan kembali, ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah Bapak Ibu, kita juga dapat membuka kelas daring. Nanti bisa dibuka di Google Classroom ya, jadi bisa memanfaatkan kelas daring ya. Dan salah satunya adalah ini Chromebook ya. Nah Chromebook itu sudah dapat kita gunakan ya. Nah beberapa sekolah, mungkin sebagian besar ya, sekolah sudah mendapatkan Chromebook. Itu ada kerjasamanya di sana ya, antara akun Belajar ID dengan Chromebook itu sendiri ya. Kalau kemarin ANBK kita menggunakan Chromebook, itu salah satu manfaatnya ya. Nah ini tidak kita bahas secara lebih lanjut ya, karena ini pembahasannya akan secara menyendiri ini. Nah untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk
Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam riset password, biasanya kami kapten dan co-kapten itu disibukkan dengan riset password guru ataupun siswa, tetapi sekarang kita dapat meriset password guru ataupun siswa dengan bantuan operator atau kepala sekolahnya sendiri ya. Di satuan pendidikan itu ada admin Bapak Ibu. Nah, adminnya bisa dari operator, bisa dari kepala sekolah sendiri atau salah satunya ya. Dengan cara membuka konsol admin ya. Di situ bisa reset password. Tapi Bapak Ibu tolong diingat, karena aksesnya ini merupakan dari admin sendiri, jadi adminnya tidak boleh bermain-main dengan akun ini ya, sehingga tidak boleh ada apa ya? Biasanya kalau supaya kita tidak suka oleh sama seorang, bisa utak-utik akunnya, itu tidak boleh, karena kembali lagi ke kode etik ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke website belajar.id. Nah, Bapak Ibu, website belajar.id ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya diserbu oleh guru-guru seluruh Kabupaten Gianyar ini untuk aktivasi belajar.id ya, aktivasi akun belajar.id. Jadi bagaimana sih Pak caranya reset password, bagaimana caranya mengajukan akun belajar ID yang baru. Pak, saya dari guru kemudian jadi kepala sekolah, bertugas di sekolah lain, bagaimana caranya? Nah, aksesnya semuanya di sini Bapak Ibu, di belajar.id. Nanti di pukul 10 sampai pukul 5 sore ya, itu Bapak Ibu bisa mengakses website ini dengan memanfaatkan menu butuh bantuan ya. Menu butuh bantuan itu terdapat di pojok kanan bawah ya. Tapi karena sekarang di Bali masih pukul 8, jadi masih belum bisa diakses. Nanti Bapak Ibu bisa akses di pukul 10 ya. Jadi ini sistem sudah diatur seperti itu. Jadi pukul 10 sampai pukul 5 silakan Bapak Ibu bekerja, terutama dari pihak operator ya, dan dibantu oleh kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah ketika mengajukan akun belajar ID yang baru itu perlu yang namanya surat dari instansi yang bersangkutan bahwa memang benar guru tersebut butuh yang namanya akun belajar ID. Nanti diberikan surat ajuan untuk Kemdikbudristek ya, seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu ketika mengajukan akun belajar ID yang baru itu bisa secara mandiri atau bisa secara berkelompok. Tetapi syaratnya Bapak Ibu, guru-guru yang akan diajukan akun belajar ID-nya itu harus terdata di Dapodik ya. Itu syarat utamanya. Dan akun email yang dilampirkan adalah akun yang terdaftar di Dapodik. Tidak boleh akun-akun yang lain ya, akun Gmail yang lain contohnya. Tidak boleh. Akun untuk kepo-kepo mantan tidak boleh nih Bapak Ibu digunakan di akun belajar.id. Harus akun yang terdaftar di Dapodik, seperti itu ya. Nah, itu dia. Kemudian Bapak Ibu, dinas juga dapat mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan akun belajar ID. Untuk Ibu pengawas tadi sudah saya cek, ternyata akunnya sudah berdomain belajar dinas.belajar.id ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bu pengawas sudah care ternyata ini ya dengan belajar.id ya. Nah, harus diikuti ya, terutama oleh guru-guru yang baru ini ya, guru abdi. Hak kita sama kok ya, antara guru PNS, non PNS, P3K, abdi, honor itu semua sama haknya ya. Semua mendapatkan hak mendapatkan akun belajar.id ya, seperti itu. Jadi tidak hanya diakses dan dapat dimiliki oleh guru-guru PNS saja, tapi guru abdi pun yang masih honor bisa mendapatkan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, nanti langsung saja ke belajar.id. Nah, ini dia PMM. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengakses platform Merdeka Mengajar, nanti Bapak Ibu diarahkan pada website berikut. Bisa akses di guru.kemdikbud.go.id. Tapi biasanya Bapak Ibu ketika kita fokus dengan laptop, biasanya kita selalu lelah ya untuk menatap layar. Biasanya pengen rebahan begitu ya Bapak Ibu, ingin jalan-jalan keluar, kemudian ingin
membuka pelatihan mandiri? Bisa sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan Android sekarang ya, bisa ke Play Store, itu mengakses platform Merdeka Mengajar di sana ya, dan masukkan akun belajar ID-nya di sana. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki iOS ya Bapak Ibu, nah ini sebenarnya belum bisa ya ke App Store, tapi Bapak Ibu bisa langsung buka di Safari. Nah, ketika membuka Safari, langsung ketikkan guru.kemdikbud.go.id ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mengakses pelatihan mandiri di sana, kemudian membentuk komunitas di sana. Juga Bapak Ibu dapat belajar mengenai asesmen murid di sana. Ya. Nah, ini tampilan home platform Merdeka Mengajar, ada asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, dan juga komunitas. Ada 2 lagi yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menginspirasi ya, menginspirasi diri sendiri melalui video-video inspirasi yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. Dan bukti karya juga dapat ditampilkan di sana ya. Nah, Bapak Ibu jika melakukan pelatihan mandiri kemudian sudah divalidasi oleh validator-validator. Nah, salah satu dari Kabupaten Gianyar yang menjadi validator di PMM itu Pak Made Suyarto, Ketua Komunitas Guru Penggerak di Gianyar ya. Nanti mungkin bisa banyak-banyak belajar dari beliau ya. Karena terus terang ya Bapak Ibu, ketika melakukan pelatihan mandiri itu sulit sekali untuk lulus validasi di aksi nyata ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini, untuk lulus validasi aksi nyata itu harus melampirkan materi, kemudian dokumentasi, kemudian umpan balik dan juga refleksi di bagian akhir ya. Nah, itu untuk dapat lulus di pelatihan mandiri ketika kita membuat aksi nyata. Nah, Bapak Ibu yang suka video, suka melampirkan video, suka membuat video, itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, ketika membuat video harus yang landscape, versi landscape-nya, dan kualitas video itu perlu yang profesional, yang mudah untuk ditonton Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu syarat untuk lulus validasi di platform Merdeka Mengajar pada menu pengembangan diri pelatihan mandirinya. Nah, ini dia tampilan sertifikatnya apabila Bapak Ibu sudah lulus validasi aksi nyatanya ya. Ini kebetulan saya lampirkan sertifikat yang dimiliki oleh Kokapten Belajar ID untuk Kabupaten Jemberana ya, Pak Wayan Ardika. Nah, ini dia. Oke, sudah sampai di tahap akhir. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan jadi transformasional. Ini sangat sering saya ingat. Karena ketika kita menjadi guru, melihat teknologi yang sangat canggih, Bapak Ibu, kita biasanya minder. Wah, teknologinya lebih hebat ketimbang gurunya. Tapi jangan berkecil hati, Bapak Ibu, karena peran kita sebagai guru itu tidak pernah akan tergantikan di hati anak-anak. Nah, anak-anak itu masih perlu guru ya, untuk membimbing, kemudian mendidik mereka menjadi anak yang berkarakter seperti itu ya. Nah, beberapa waktu lalu saya menonton video YouTube yang narasumbernya adalah seorang robot. Bahkan seorang robot itu pun tidak, ketika ditanya apakah seorang robot bisa menggantikan peran seorang guru, jadi robot tersebut mengatakan tidak. Jadi anak-anak perlu belajar dengan guru. Agar kenapa? Nah, antara emosional robot dengan emosional seorang guru itu memang berbeda Bapak Ibu ya. Kita dapat merasakan, kita dapat berkomunikasi dengan siswa, kedekatan emosional terutama ya, itu tidak dapat digantikan oleh teknologi Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ingat. Jadi peran Bapak Ibu sebagai guru ini sebenarnya peran yang sangat vital di pendidikan. Jadi berbanggalah Bapak Ibu ketika menjadi guru yang hebat, bisa dekat dengan anak-anak Bapak Ibu. Nah, itu yang saya sering ingat Bapak Ibu ya, ketika di sekolah, ketika menemukan siswa yang memiliki kebutuhan yang spesial yang harus kita penuhi, ya penuhi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai bahasan saya untuk kesempatan kali ini. Jika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dari akun Belajar ID itu sendiri, kemudian dari komunitas belajar yang ingin ditanyakan, bisa bertanya pada kami, narasumber, ya Pak Eka, juga saya ya sebagai Kokapten Belajar ID.
Terima kasih. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Hendra atas pemaparannya yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua terkait dengan akun Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, kami akan buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Untuk sesi pertama akan kami buka dulu untuk 2 orang penanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal, bisa mengetikkan pertanyaannya pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand. Oke, ini sudah ada Ibu Ana Agung istri Vera Mahayuni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kedengaran suara saya, Bu? Terdengar Ibu. Oke, silahkan Ibu untuk pertanyaannya. Ya, izin bertanya Ibu. Ini untuk penggunaan PMM. Nah, kalau di PMM itu kan ada beberapa kategori pembelajaran yang bisa kita ikuti di belajar mandiri. Ya, kemarin kan ada, saya nggak tahu itu surat edaran atau bagaimana, kalau PMM itu untuk belajar mandirinya sudah ditutup dan tidak bisa diakses seperti itu. Apakah kalau saya mengikuti sekarang itu masih bisa, apa tidak? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Vera atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, kami persilahkan. Kalau apabila ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand-nya. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa langsung ditanggapi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ana Agung istri Vera Mahayuni terkait dengan PMM belajar mandirinya apakah masih bisa atau tidak. Silahkan Pak Hendra untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bu Lo, moderator kita. Terima kasih Bu Agung sudah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Jadi sebenarnya masih bisa Bapak Ibu, ketika kita buka PMM di guru.kemdikbud.go.id, ini saya langsung share screen kali ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu mengetahui. Nah, di PMM itu sendiri ada 15 topik yang perlu Bapak Ibu selesaikan. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, itu karena satu topik banyak modul, itu kemungkinan banyak yang merasa mengeluh, wah ternyata terlalu banyak nih kita belajarnya, kapan selesainya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah muncul di sana websitenya. Oke. Sudah muncul ya? Website guru.kemdikbud.go.id. Ya. Sudah, Bapak. Ya. Kita masuk ke pelatihan mandiri. Di sini kita bisa masuk mencari topik yang ingin kita pelajari. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin membentuk komunitas, harus menyelesaikan 2 topik, Merdeka Belajar dan juga kurikulum Merdeka. Ya, 2 topik itu harus Bapak Ibu selesaikan ya, agar dapat membentuk satu komunitas. Tapi satu komunitas yang Bapak Ibu bentuk itu belum lengkap rasanya kalau supaya belum menambahkan yang namanya webinar di sana. Jadi Bapak Ibu perlu menambahkan atau menyelesaikan topik perencanaan pembelajaran di SD. Kalau Bapak Ibu sebagai guru SD.
Tapi kalau Bapak Ibu sebagai guru SMP nanti akan berubah perencanaan pembelajarannya di topik kurikulumnya ya. Nanti akan berubah jadi perencanaan pembelajaran SMP ya. Nah, di sini dia. Untuk komunitas belajarnya nanti Bapak Ibu bisa ikuti di sini ya pada menu komunitas. Nah, di sini contohnya belajar saya klik. Di sini sudah ada 142 pengikut ya. Nah, di sini ada webinar. Nah, webinar yang kita selenggarakan sekarang itu sedang berlangsung. Nah, di sini karena saya sudah menyelesaikan perencanaan, topik perencanaan pembelajaran, jadi kita bisa menambahkan webinar di sini. Tetapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum menyelesaikan topik perencanaan, maka Bapak Ibu belum dapat membentuk webinar atau membuat webinar ya. Seperti itu. Jadi bisa. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu yang namanya menyelesaikan 2 topik kurikulum agar dapat membentuk komunitas. Nah, saya lihat Bapak Ibu di Gianyar itu masih belum banyak tes belajar yang terdeteksi di PMM ya. Nah, untuk Gianyar sendiri kalau kemarin di Payangan, Kecamatan Payangan sudah ada beberapa orang guru yang membentuk komunitasnya dan ternyata di sini mungkin kurang lebih tidak lebih dari 10 komunitas ya yang ada di Gianyar. Jadi harus digebrak lagi nih. Perlu ada gebrakan untuk menambahkan komunitas di Kabupaten Gianyar itu sendiri ya. Nah, untuk komunitas belajar yang saya ikuti di sini ada banyak lumayan ya. Ada IGI Provinsi Bali, kemudian komunitas guru penggerak Kabupaten Gianyar. Nah, kemudian ada kemarin komunitas PMM advokasi kalau tidak salah, itu yang saya temui kemarin. Itu ya. Jadi perlu sering-sering dibuka Bapak Ibu untuk platform Merdeka Mengajarnya. Jadi tidak sampai nanti kalau mendengar informasi, wah ini tidak ada pelatihan mandirinya, tidak bisa diakses. Itu mungkin berita hoax Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu buka-buka sering-sering ya. Ya itu dia. Mudah-mudahan puas Bapak Ibu Agung. Bapak nanya sedikit mumpung Bapak menjelaskan mengenai komunitasnya tadi. Bisa Ya, Pak? ya. Masih bisa ya? Bisa. Oh ya. Tadi kan Bapak bilang untuk membuat komunitas kita harus menyelesaikan 2 topik. Ya kebetulan kan saya sudah menyelesaikan 2 topik. Untuk membuat komunitas dan menambahkan teman di komunitas, apakah teman yang saya tambahkan itu juga harus menyelesaikan 2 topik? Bagus sekali nih. Saya sebenarnya ingin sekali bertemu dengan guru-guru seperti Bu Agung ini. Ketika kita sudah menyelesaikan 2 topik, kita bisa membentuk komunitas. Sebenarnya kalau kita lihat nih Bapak Ibu, komunitas itu tidak harus komunitas yang besar seperti yang disampaikan oleh Pak Eka tadi ya. Boleh komunitas belajar yang dibentuk di sekolah sendiri, bisa di kecamatan, kemudian bisa kabupaten yang lebih besar lagi bisa. Nah, saya boleh tanya Bu Gung, Ibu Gung bergabung dengan organisasi apa sebelumnya? Kebetulan kalau saya sudah masuk komunitasnya Pak Eka, Pak saya kan kelas 6 Kecamatan Sukawati. Nah kebetulan di sini ada temennya maunya buka komunitas yang agama Pak kebetulan gitu. Jadi bisa langsung sama ibunya saja Bapak nih, karena ibunya masih bingung gitu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ini ibu-ibu yang gercep sekali ya, gerak cepat. Iya. Ya. Yang disampaikan tadi Bu Gung, kebetulan dia yang kebetulan ikut di webinar dikit, yang izin Bu Gung sekalian ditanyakan, itu nanya, kebetulan yang di samping juga kerja. Ya. Enten, yang ditanyakan seperti tadi dah, karena kebanyakan dari guru-guru agama kami banyak yang belum mengakses PMM nih Bapak. Enten, apakah harus semua anggota komunitas itu harus menyelesaikan 2 topik itu? Nika pertanyaannya. Dan yang kedua, karena Niki on proses sebenarnya Tiang kebetulan diminta sebagai CO nanti di komunitas Nika diminta buat SK dulu untuk persyaratannya. Dan sampai sekarang belum turun lah SK Nika. Ada lagi Bu? Mohon izin untuk dijelaskan. Iya. Baik. Untuk komunitasnya Pak Eka benar yang saya
Saya Nggak, open. tunjukkan di sini ya, komunitas. Bentar. Oke, yang ini ya. Nah, ini komunitasnya Pak Eka nih, KKG Guru Kelas 6 Kecamatan Sukawati. Penggeraknya Ibu Tu Eka Sugiantara, kemudian sekretarisnya Nimade Sudiati. Nah, nanti Pak Eka sendiri bisa menambahkan satu penggerak lagi. Mungkin saja nanti Bu Agung nanti bisa ditambahkan di sini karena maksimal penggerak komunitas itu adalah 3 orang. Ya, karena tadi kan Ibu Agung sudah menyampaikan, Pak saya sudah selesai 2 topik. Bisa, ya. Bisa menambahkan penggerak komunitas di sini lagi 1. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bu Agung ini bisa menambahkan komunitasnya sendiri apabila Bu Agung ini berminat untuk membentuk komunitas lagi, ya. Nah, Bu Agung, ini Bu Agung dengan rekannya satu sekolah ya, satu sekolah. Iya Bapak, satu sekolah, tapi kalau Bu Dayu kan guru agama. Kebanyakan kan guru agama itu belum untuk belajar ID-nya. Iya. Ya, makanya minta informasi untuk pembentukan awal komunitas untuk agamanya gitu, Bapak. Ibu siapa namanya, Bu? Oke, perkenalkan Tiang Ida Ayu Nyoman Sucipta Dewi. Oke, Bu Dayu. Bu Dayu, yang perlu Ibu Dayu lakukan sekarang adalah membuat akun belajar ID. Apakah Ibu sudah punya akun belajar ID, Bu Dayu? Sudah. Nah, jadi tidak sulit Bu Dayu untuk membuat komunitasnya sendiri. Nanti Bu Dayu bisa menjadi ketua di sana. Asalkan Bu Dayu nanti menyelesaikan 2 topik Merdeka Belajar dan topik kurikulum Merdeka. Ya, itu kuncinya ya. Nanti aksi nyatanya bisa saya share yang sudah yang ingin ya, yang sudah sampai di tahap aksi nyata. Yang sudah menyelesaikan 1 untuk sampai aksi nyata. Ya, berarti Ibu harus tambah lagi 1 ya. Nah, baru Ibu bisa membentuk komunitasnya, komunitas belajar guru agama misalnya ya. Tetapi Bapak Ibu perlu diingat di PMM itu tidak perlu yang namanya melampirkan SK pembentukan. Nanti untuk SK pembentukannya agar sah diakui di kabupaten itu bisa menyusul Bu Dayu ya. Nanti bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan, bisa dengan Sekdisnya ya. Bisa, atau bisa dibicarakan di grup komunitas guru agama ya. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab Bu Dayu ya. Nggih, malesiki Bapak. Kentan untuk anggotanya juga harus ikut menyelesaikan minimal 2 topik nih Pak, tapi saya aja. Ya, ini interaktif sekali ya Bu Dayu. Ya, bagus. Pertanyaan sebenarnya saya suka ini. Ya, jika anggotanya belum menyelesaikan 2 topik tidak masalah ya. Bisa kita tambahkan. Ya, asalkan anggotanya mau belajar di platform Merdeka Mengajar itu sudah syukur ya. Sudah syukur sekali ya. Nanti ketika belum menyelesaikan topik, mungkin beliaunya masih belajar 1 topik, itu bisa ditambah keesokan harinya. Seperti itu. Asalkan nanti bisa langsung nanti diikuti komunitasnya. Nah, untuk komunitas saya sendiri, Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Ini nanti Bapak Ibu bisa langsung ikuti komunitas belajar.id Kabupaten Gianyar. Ya, itu bisa diikuti ya. Ya, tidak harus selesai topik. Yang penting Bapak Ibu ada niat untuk belajar ya. Nah, ini banyak yang masuk di webinar kali ini yang bahkan belum sama sekali tahu apa itu PMM ya. Ya. Hanya punya akun belajar ID, akses masuk sudah ada, kemudian tahu oh di sini sudah ada webinar nih. Saya ingin belajar, bisa sebenarnya langsung masuk ke sini ya. Seperti itu. Bagaimana Bu Agung sama Bu Dayu dengan Bu Dayu? Sudah ya? Sudah Sementara sudah. Nanti kan kalau ada kesulitan bisa menghubungi Bapak atau Pak Eka kan yang mengurus untuk di sekolah. Ya betul Ibu. Sekarang Bu Agung bisa langsung buat komunitasnya sendiri ya. Ya. Atau sekarang langsung ya bisa di demo supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti ya. Bu Agung bisa share screen.
untuk pembentukan komunitas. Halo Bu Agung. Iya, Halo Bu Bapak. Agung. Ya. Di PMM sudah memiliki berapa komunitas? Bisa di-sharing di sini agar diikuti oleh rekan-rekan yang mengikuti webinar pada kesempatan kali ini. Kemarin sih baru 2, Bapak, komunitas untuk kelas 6 yang dibuat sama Pak Eka, sama komunitas guru penggeraknya, Bapak. Yang Ibu bentuk sendiri. Enggak, yang saya bentuk belum ada, Pak. Oh iya. Jika Masih begitu belajar, sekarang aja, Pak. Bu. Sekarang aja langsung dibentuk, Bu. Ya, serius. Belakangan ya, Pak, sambil belajar. Kan ikut yang udah ada komunitasnya, dilihat dulu bagaimana sistemnya, baru mengikuti. Kalau sekarang dibentuk lebih bagus, Bapak Ibu ya. Aksi nyatanya kurang lagi 1, Pak. Baru aksi nyatanya 1, yang lagi 1 kurang aksi nyata aja. Ya. Ya, semangat Ibu Agung ya. Semangat. Ya. Ya. Mungkin ada lagi? Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau mungkin bisa di kolom chat diketikkan pertanyaannya. Mohon izin Ibu Moderator, izin saya menambahkan untuk dan menanggapi respon dari Bu Agung tadi, juga pemaparan sedikit dari Pak Indra terkait bagaimana pembentukan komunitas di PMM. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan guru yang mungkin nanti bisa raise hand ataupun di kolom chat, saya tampilkan, mohon izin share screen. Yang share screen bagaimana tahapan dalam membuat komunitas di PMM. Ya. Oke. Ya. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya? Sudah? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin sekarang untuk mencoba, itu istilahnya untuk mencoba membuat komunitas pada PMM, ataupun nantinya berencana untuk mendaftarkan komunitas yang sudah dibuat di sekolah agar terdaftar di PMM, bisa diikuti langkah-langkah ini, atau sambil Ibu juga Bapak Ibu di gadgetnya ataupun lewat laptop, silakan dibuka dulu aplikasi PMM pada gadget Bapak Ibu ataupun melalui web Kemendikbud ya, guru.kemendikbud.go.id ya, bisa melalui itu ataupun lewat aplikasi di HP-nya. Jadi tahapan pertama, Bapak Ibu silakan pilih menu komunitas ya, silakan dipilih menu komunitas. Selanjutnya tahapan kedua, yaitu pilih menu tambah komunitas untuk dikelola. Nah, jadi jika kita akan menambahkan komunitas, silakan dipilih tahapan komunitas untuk dikelola. Setelah itu dipilih tahapan kedua, selanjutnya ke tahapan ketiga, ya ada di sebelah kiri ini, yaitu tahapan 3 dengan memilih isi formulir. Ya, jadi untuk pembentukan komunitas saat ini itu melalui PMM langsung. Beda dengan komunitas yang di sebelumnya itu ada Google Form khusus yang diberikan. Tapi untuk saat ini bisa langsung melalui PMM Bapak Ibu mendaftarkan komunitasnya. Nah, di sini juga sudah tersedia di tahapan pertama penyelesaian topik kurikulum yang menjadi prasyarat Bapak Ibu untuk membentuk komunitas. Di sini sudah tersaji. Terus yang kedua ada pendaftaran komunitas, ya. Dan ada pendaftaran berhasil, Bapak Ibu bisa menonton rekaman webinar terkait komunitas belajar itu. Nah, di layar sebelah kanan ini akan muncul tampilan seperti ini jika pendaftar itu belum menyelesaikan topik prasyarat kurikulum pada PMM.
Ya, jadi diminta untuk menyelesaikan topik kurikulum terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, jadi yang sebagai penggerak istilahnya di sana yang diminta untuk mendaftarkan komunitasnya itu syaratnya harus menyelesaikan topik kurikulum pada PMM. Ya. Nah, tadi juga ditanyakan apakah anggotanya juga harus menyelesaikan topik kurikulum. Nah, jadi untuk sementara bisa untuk yang penggeraknya saja. Lalu untuk anggotanya bagaimana? Ya, anggotanya juga belajar bertahap, ya. Silakan di sana belajar bertahap, pelajari topik yang tersedia di pelatihan mandiri. Nah, jika penggerak ataupun pengelola komunitasnya sudah menyelesaikan topik kurikulum, nah lalu mengisi tahapan 4. Tahapan 4 mengisi formulir. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama untuk menulis nama komunitasnya, ya. Tambahkan lokasi pada komunitas untuk membedakan dengan komunitas yang lainnya. Ini saya contohkan komunitas belajar Sukawati, seperti itu misalnya. Nah, lalu di langkah yang atau tadi ada yang guru agama juga silakan komunitas belajar guru agama kecamatan ataupun gugus silakan. Lalu lokasi komunitas, nah di sini juga ditulis lokasi komunitasnya, berikan juga deskripsi komunitas, ya deskripsi komunitas Bapak Ibu misalnya sebagai wadah berkolaborasi antar guru-guru agama di Kecamatan Sukawati misalnya seperti itu, ya. Oke. Untuk di tahapan ketiga, nah di sini pilih jenjangnya nanti yang akan bergabung di jenjang apa, SD, SMP ataupun jenjang lainnya. Kalau guru kelas, komunitas guru kelas di Kecamatan Sukawati sudah jelas pilih jenjangnya adalah SD. Ya. Mata pelajaran juga sudah di sini silakan apakah agama ataupun ketua guru kelas silakan centang saja. Nah ini profesi yang ingin disasar, ya pilih profesi di sini nanti mungkin kalau Bapak Ibu klik ini ada guru, ada kepala sekolah atau bahkan pengawas juga bisa Bapak Ibu centang profesi yang bisa bergabung ke dalam komunitas Bapak Ibu. Ya. Nah ini grup komunikasi ini tidak wajib, tetapi Bapak Ibu bisa menautkan grup komunikasi baik Facebook ataupun Telegram ke dalam komunitas Bapak Ibu di PMM. Lalu tahapan keempat adalah tahapan mendaftarkan komunitas baru, ya. Jadi menambahkan penggerak di sini. Nah, contoh di sini baru ketua saja yang ditambahkan dan bisa menambahkan penggerak lain dengan syarat penggerak yang lain itu sudah menyelesaikan topik prasyarat 2 topik ya untuk mendaftarkan komunitasnya. Nah, lalu di sini ada resume pendaftaran komunitas baru. Nah, deskripsi komunitas, rinciannya apa, SD. Ya. Oke. Nah, jenis komunitasnya juga sudah ada ya, komunitas antar sekolah atau dalam sekolah. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan komunitas untuk sekolahnya, seperti sudah ada ya beberapa komunitas dalam sekolah yang mendaftar, misalnya di SD 3 Celuk ini juga sudah mendaftarkan komunitasnya di PMM, itu silakan dipilih komunitas dalam sekolah. Nah, kalau komunitas antar sekolah ini misalnya untuk yang KKG tingkat kecamatan ataupun tingkat gugus, itu bisa. Nah, profesi yang disasar ada guru, kepala sekolah, atau mungkin ditambahkan pengawas untuk bisa bergabung, silakan. Nah, lalu tinggal diklik daftar komunitas dan sudah selesai. Ya, komunitas Bapak Ibu berhasil didaftarkan. Jadi itu Bapak Ibu jika memiliki keinginan untuk mendaftarkan komunitas belajarnya pada PMM. Ya, jadi itu saja yang saya bisa jelaskan terlebih dahulu terkait pendaftaran komunitas yang mungkin bisa Bapak Ibu tindak lanjuti di sekolah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan untuk penanya. Terima kasih Pak Eka untuk tambahannya terkait dengan pembuatan komunitas di PMM. Ini di YouTube sudah ada pertanyaan Pak Eka. Kenapa untuk validasi aksi nyata di PMM itu lama sekali? Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Hendra. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ini sebenarnya bukan kewenangan kami ya untuk menjawab karena yang memiliki kewenangan penuh itu merupakan BGP Balai Guru Penggeraknya. Ya,
oleh guru penggeraknya, dan validator-validator di masing-masing provinsi. Ya, jadi di Provinsi Bali kemudian dipecah menjadi kabupaten. Nah, di Kabupaten Gianyar sendiri itu saya sudah sampaikan tadi, validatornya adalah Pak Made Suwirto, Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Gianyar ya, itu dia. Nah, nanti Bapak Ibu jangan sampai tidak sabaran, harus bersabar ya, karena perbandingan antara validator dengan guru yang melakukan pelatihan mandiri itu sangat banyak ya, sehingga mungkin agak sulit untuk memvalidasi seluruh guru yang ada di lingkup kabupatennya ya, atau bahkan provinsi ya, untuk divalidasi secara segera ya, dengan sesegera mungkin tidak bisa ya. Tapi Bapak Ibu, saya akan berikan tips bagaimana cara agar lulus validasi di aksi nyata ya. Nah, saya akan share screen, ada salah satu topik, ada 2 topik sih sebenarnya yang sudah saya selesaikan ya, yang sudah mendapatkan sertifikat, yang sudah lulus validasi. Jadi nanti saya akan share di grup Telegram ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa ambil template yang saya miliki, kemudian ubah foto, kemudian dokumentasi dan materinya. Jangan sampai sama ya Bapak Ibu ya. Itu hanya template saja. Nah, ini saya akan share ya contoh aksi nyata yang sudah saya buat yang sudah lulus validasi ya. Saya akan share screen. Kebetulan yang lulus merupakan topik disiplin positif ya. Saya membuat keyakinan kelas ya. Nah, ini saya buat covernya di Canva ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva for Education untuk membuat cover seperti ini ya. Karena ada banyak template yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Belajar ID bisa langsung mengakses akun Canva secara gratis ya. Sekalipun yang berlabel Pro ya. Jadi bisa diakses secara gratis di sana. Nah, ini dia. Kemudian yang pertama Bapak Ibu harus tampilkan di aksi nyata ya, adalah materi di sana ya, materi sesuai yang Bapak Ibu tangkap ketika menonton atau belajar di pelatihan mandiri ya. Nah, kemudian setelah materi, kemudian ceritakan apa yang Ibu lakukan di sekolah ketika melaksanakan aksi nyata ya. Nah, ini dia. Membuat keyakinan kelas di kelas 5 SDN Hindu 1 Bukian. Kemudian aksi nyata diberikan umpan balik dan ditambahkan refleksi diri. Nah, yang pertama, apakah kamu dilibatkan dalam mendiskusikan keyakinan kelas? Yang kedua, apakah guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas? Dan apa harapan kamu ketika keyakinan kelas telah disepakati? Itu salah satu contoh umpan balik yang akan disampaikan kepada anak-anak atau siswa. Bisa kepada audiens ketika audiens tersebut melihat bagaimana proses keyakinan kelas yang Bapak Ibu langsungkan di kelas ya. Bisa dari guru, bisa dari kepala sekolah. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang ditampilkan di aksi nyata harus jelas, mulai dari awal, kemudian pertengahan dan juga akhir. Nah, di sini saya menggunakan dokumentasi di awal, itu menjelaskan tujuan dan manfaat keyakinan kelas, kemudian siswa menyampaikan peraturan yang perlu disepakati, sampai akhirnya siswa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan yang dalam tahap akhir, keyakinan kelas ditempel oleh ketua kelas. Nah, setelah itu Bapak Ibu perlu melampirkan umpan balik di bagian akhirnya. Di sini umpan balik yang diperlukan itu sebenarnya cukup 3 saja ya, minimal. Nah, di sini tertera nih Bapak Ibu, siswa benar-benar nulis umpan balik yang dibagikan oleh gurunya, ya, dari Made Krishna, kemudian dari Wayan Marseni. Coba saya lihat dulu jawabannya. Apakah kamu dilibatkan dalam mendiskusikan keyakinan kelas? Ya, saya dilibatkan dalam mendiskusikan keyakinan kelas. Apakah guru menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas? Iya.
Dan apa harapan kamu ketika keyakinan kelas telah disepakati? Damai, harapannya damai, siswanya kelasnya bisa damai. Harapan saya juga teman-teman saling menolong, menghargai, atau menambah persatuan, dan membuat teman-teman rajin belajar. Itu jawaban jujur dari salah satu anak ya. Itu dia ya. Ini saya gunakan 3, 4, 5 ya. 5 umpan balik. Nanti Bapak Ibu 6 ya, yang jawabannya bagus. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan 3 saja cukup ya. Nanti validator akan mengkoreksi bagian ini ya, agar nanti aksi nyata yang Ibu buat itu bisa lulus validasi. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, ketika kita membuat aksi nyata itu tidak bisa sekali bisa langsung lulus ya. Bahkan perlu perbaikan, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat apa catatan perbaikan yang tertera di PMM ya. Itu dia. Nah, satu lagi saya akan menampilkan aksi nyata yang sudah saya buat, yang sudah lulus validasi. Satu lagi ya. Merumuskan AP dan TP, kalau tidak salah ini merupakan topik perencanaan pembelajaran ya. Nah, di sini di bagian awal kembali lagi saya manfaatkan Canva for Education dari cover, kemudian rumusan ATP yang sudah saya buat bersama rekan-rekan guru. Jadi ini bisa dikerjakan secara kolaborasi. Harus kita belajar sendiri ya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya di PMM. Di sana banyak sekali ATP, TP, modul ajar bisa dicontoh di sana. Ya. Nah, ini ATP dan TP yang dibentuk bersama dengan guru-guru SD Negeri Hindu Satu Bukian. Dan dokumentasinya seperti ini ya. Ada kepala sekolah, kemudian guru-guru yang lain. Tidak harus guru kelas. Bisa guru olahraga ya, atau bisa guru kelas awal. Jika Bapak Ibu mengajar di kelas tinggi ya, itu bebas, tidak harus berada di satu level saja ya. Nah, ini didokumentasikan dengan Bapak Ibu. Jadi apapun kegiatan yang di sekolah, jangan sampai malu-malu dibilang narsis, tidak ya. Nah, sekarang apapun itu kegiatan yang di sekolah perlu didokumentasikan. Tidak usah malu ya ketika kita dibilang apa-apa posting. Sekarang buktinya bisa bermanfaat ya. Bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain. Oh bagaimana? Oh begini caranya untuk melaksanakan IKM itu sendiri, implementasi kurikulum merdeka itu sendiri. Begini caranya. Nah ini dia umpan balik bisa diketik atau bisa juga dilampirkan dalam bentuk foto ya. Nah kebetulan saya di sini karena secara langsung ya saya menanyakan, Bu Kepala bagaimana nih, apakah ATP dan TP saya ini sesuai dengan kebutuhan belajar murid? Oh sudah sesuai Pak. Jadi tanyakan umpan balik ke audiens ya. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua, apakah strategi bisa diterapkan? Nah, jelaskan alasannya. Strategi yang sudah didiskusikan apakah sudah bisa diterapkan? Nah, nanti dijawab oleh audiens yang bersangkutan, kita ketikkan langsung di sana. Ya. Nah, ini pendapat-pendapat guru-guru tentang kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan satu refleksi untuk diri sendiri, apa yang sudah saya pelajari dari topik tersebut. Nah, refleksi bisa diketikkan di bagian akhir atau bisa diketikkan di awal ketika Bapak Ibu mengawali materi yang ingin disampaikan di aksi nyata, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu ketika membuat komunitas yang maksimal perlu dibentuk itu adalah 3 ya. Jadi karena saya ini sudah maksimal ya, sudah maksimal membentuk komunitas, ada 3 komunitas yang sudah saya bentuk. Jadi untuk membentuk komunitas lagi ya, itu sudah tidak bisa lagi. Ya, seperti itu. Kalau supaya masih belum maksimal, sudah
sudah 3 komunitas yang dibentuk, maka lembar ini tidak akan bisa muncul Bapak Ibu ya. Ini kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak nih Bapak Ibu ya. Karena tadi saya sudah membentuk komunitas di lingkup saya sendiri ya, di sekolah saya sendiri, jadi tidak dapat lagi masuk ya. Nah ini dia. Ini komunitas yang sudah saya bentuk. Nah, penggerak komunitasnya, karena saya merupakan seorang guru, jadi ketuanya itu adalah kepala sekolah sendiri. Nah, karena kepala sekolahnya di sini masih belum menyelesaikan 2 topik, jadi masih belum bisa saya tambahkan untuk penggerak komunitasnya ya. Seperti itu. Nah, saya coba untuk menambahkan komunitas untuk dikelola. Nah, ini di Anda tidak dapat mengelola lebih dari 3 komunitas. Jadi ini catatan untuk Bapak Ibu yang mungkin terlalu bersemangat, wah saya ingin komunitas begini, komunitas begini. Nah ini harus diingat ya Bapak Ibu, 3 komunitas saja. Nah ini sebenarnya saya iseng-iseng kemarin ya bersama Pak Eka untuk membentuk komunitas. Pak, saya memiliki komunitas belajar di Payangan, AKG Guru Kelas 5. Bisa nggak ditambahkan di PMM? Oh bisa, Pak Eka-nya bilang begitu. Langsung pada saat itu saya daftar, tahu-taunya saya diundang oleh BGP, Balai Guru Penggerak, untuk mengikuti upgrading komunitas penggerak ya. Nah, di situ ketemu Kokapten Belajar ID seluruh Provinsi Bali ya, termasuk saya sendiri. Tapi karena saya berpikir bahwa komunitas belajar ID ini sudah ada di provinsi yang dikelola oleh Pak Komang Budianyo ya. Jadi saya berpikir, wah tidak usah saja membuat komunitas, kenapa banyak-banyak komunitas, ternyata anggapan saya salah. Komunitas belajar bisa dibentuk di kabupaten juga, bisa dibentuk di kecamatan, bisa dibentuk secara intern di sekolah ya. Jadi karena sudah bergaung kemana-mana ya komunitas belajar ID ini ya, orang-orang di guru-guru ya di Kabupaten Gianyar artinya sudah mengenal lebih awal apa itu komunitas belajar ID. Maka ketika saya bentuk komunitas belajar ID ini, belum ada beberapa bulan ya Bapak Ibu, sudah banyak pengikutnya ya, sudah mendekati ke 150 pengikut ya di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ikuti, tidak harus sesuai dari apa organisasi Bapak Ibu sendiri ya. Bahkan saya pun Bapak Ibu ini mengikuti komunitas-komunitas yang lain ya. Ada komunitas guru gaptek, gesit aktif pintar teknologi, komunitas guru penggerak kota dan pasar ya, dan lain sebagainya. Di sini maksimal kita bisa mengikuti 20 komunitas ya. Nah, ini dia komunitas yang sudah saya ikuti. Jadi Bapak Ibu yang berada di sini bisa saling berkirim link untuk mengikuti komunitasnya. Siapa tahu Bapak Ibu nanti diundang ke BGP di provinsinya masing-masing untuk mengikuti upgrading ya. Kemarin saya di Kuta ya, itu enak ya, setiap hari bisa dilayani oleh karyawan atau pegawai hotel ya. itu menariknya. Nah ini juga komunitas guru penggerak kota dan pasar yang mengelola Pak Ketut Budiarso ya. Nah itu dia, bagi yang berada di Denpasar ya, banyak sekali. Nah, salah satu guru penggerak yang ada di Denpasar juga ada yang menjadi validator untuk pelatihan mandirinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan guru ya. Guru-guru seluruh Nusantara. Ada Bu Aida di sini ya yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih sekali sudah bersemangat ya, guru berprestasi. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bulu. Terima kasih Pak Putu Hendra atas kiat-kiatnya agar aksi nyata yang kita buat bisa lolos verifikasi. Oke Bapak Ibu, kami buka kembali untuk yang ingin bertanya. Kami persilahkan, silakan Bapak Ibu raise hand atau bisa ketikkan pertanyaannya di kolom komentar.
mohon izin Ibu Moderator juga ingin menyampaikan yang kebetulan juga tadi Pak Hendra menyampaikan bahwa komunitas belajar yang ada di Gianyar khususnya, terutama juga di Kecamatan Sukawati, tentunya perlu dukungan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga sudah bersama saksikan tadi bagaimana komunitas belajar yang sudah dibentuk oleh Pak Hendra dengan sudah beberapa banyak juga pengikutnya, dan di kesempatan kali ini juga yang mengajak Bapak Ibu terkhusus di Kecamatan Sukawati untuk bisa mengikuti komunitas belajar yang sudah kami daftarkan dari KKG Guru Kelas di Kecamatan Sukawati untuk bisa bergabung. Untuk link juga sudah yang sampaikan di grup Telegram, ataupun juga Bapak Ibu jika ingin langsung sekarang bergabung bisa dibuka melalui platform Merdeka Mengajarnya melalui HP Bapak Ibu, ataupun juga tiang pandu langsung untuk bagaimana bergabung dalam komunitas di Kecamatan Sukawati. Ya, share. Ya, share. Ya, di layar Bapak Ibu sudah tertera ya. Jadi Bapak Ibu pertama itu pilih menu komunitas. Ya, komunitas ini dipilih. Lalu bisa ketik Sukawati dalam bot pencarian. Nah, di sini sudah ada beberapa komunitas di Kecamatan Sukawati yang sudah dibentuk oleh rekan-rekan komunitas. Nah, silakan Bapak Ibu lihat dan ikuti. Contoh misalnya KKG untuk komunitas untuk kelas 6 ya, bisa klik dilihat. Ya, silakan langsung diikuti. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi untuk menambah pengikut ataupun juga berkegiatan bersama kita di komunitas, bisa sama-sama Bapak Ibu ramaikan komunitas tersebut dengan mengikuti ataupun memfollow komunitas belajar di PMM. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan, jadi yang harapkan juga momen ini adalah kesempatan Bapak Ibu jika ada terkendala apa terkait pemanfaatan akun belajar EDI ataupun bagaimana untuk membentuk komunitas bisa ditanyakan, dan untuk absensi, link absensi ataupun presensi nanti yang akan sampaikan kami sampaikan di akhir sesi tanya jawab sebelum penutupan. Selanjutnya juga nanti ada penyampaian terkait tagihan tugas tentang tindak lanjut dari kegiatan ini, seperti itu. Iya, Bapak Ibu, terima kasih Pak Eka ya sudah menyampaikan. Karena sekarang sudah di pukul 11 Bapak Ibu, di sini akun belajar ID-nya yang merasa belum memiliki ya, terutama guru abdi ya yang baru terdata di Dapodik. Bapak Ibu langsung bisa akses di belajar.id sekarang juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan share screen bagaimana caranya mengajukan akun belajar ID yang baru. Nah, di sini bisa langsung masuk di belajar.id. Kemudian ke menu butuh bantuan di pojok kanan bawah. Nah, di sini. Nah, di sini. Bagian sini ya. Nah, butuh bantuan. Nah, di situ Bapak Ibu diarahkan untuk meninggalkan pesan. Anggap saja saya masih belum memiliki akun belajar ID ya. Jadi bisa ditambahkan di sini akun Gmail-nya Bapak Ibu yang pribadi, tetapi yang terkoneksi Dapodik ya. Nah, perihalnya apa? Anggap saja pengajuan akun belajar ID yang baru ya. Nah, di sini perihalnya seperti itu, Bapak Ibu.
Jadi mohon diperhatikan untuk guru abdi atau kepala sekolah yang bergabung di sini melalui webinar bisa diarahkan ya guru-gurunya agar semua memiliki akun belajar ID tanpa terkecuali. Karena haknya di sini sama ya kita, PNS, non-PNS, operator harus memiliki akun belajar ID. Karena apa? Manfaatnya sudah saya sampaikan tadi untuk mengakses berbagai platform milik pemerintah, bahkan PTG pun sekarang tidak hanya oleh dari guru-guru PNS saja yang mengikuti, guru honor, guru abdi pun juga bisa, ya, asalkan memenuhi persyaratan. Nah, di situ poinnya ya. Nah, kategori masalahnya karena kita akan membuat akun baru, kita pilih kendala pembuatan akun baru PTK. Subkategorinya adalah guru karena yang kita buatkan akun belajar ID-nya adalah guru. Nanti tolong disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, tipe penggunanya apa? Pendidik. Apabila yang membutuhkan adalah operator bisa ketikkan di sini atau pilih tipe penggunanya ya. Jadi tidak harus mengikuti yang saya centang di sini atau saya pilih di sini ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan Bapak Ibu sendiri. Nah, namanya ya contoh ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti di rumah. Nah, nama yang tertera di sini Bapak Ibu tidak boleh yang melenceng dari apa yang terdata di Dapodik. Kalau supaya di Dapodik tidak ada gelar ya, di Dapodik tidak ada gelar, maka tidak usah diisi gelar. Ya, harus sesuai dengan Dapodik ya Bapak Ibu. Jika di Dapodik ada gelarnya, maka di sini perlu ditambahkan gelar ya. Jadi perlu disesuaikan dengan Dapodik. Email pribadinya kita ketikkan ulang ya, seperti yang kita ketikkan di awal. Karena kita akan mengajukan akun belajar ID yang baru, ketik strip atau ya kosongin ya Bapak Ibu. Jenjangnya jenjang ya sesuaikan. Ya. Nama sekolahnya juga kalau semuanya di Dapodik itu merupakan nama yang terdata adalah sekolah dasar, jadi ketikkan sekolah dasar. Kalau memang terdata SD, jadi ketikkan SD. Sesuaikan dengan Dapodik. Ingat titik koma, ingat spasinya juga Bapak Ibu. Apabila yang di Dapodik itu terdata SDN tanpa spasi, bisa ditambahkan seperti itu. Karena salah sedikit saja, karena kita bekerja dengan sistem, maka cepat lambat penerbitan akun itu ada di sini ya Bapak Ibu. NPSN silahkan ditambahkan. Nick-nya, dilihat nick yang terbaru Bapak Ibu yang terdata juga di Dapodik. Ya. Kenapa aja seperti itu ya. Nah, jabatannya apa? Guru. Sesuaikan ya. Provinsi Bali, kabupatennya ditambahkan juga. Kemudian deskripsi. Nah, deskripsi di sini perlu ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala Bapak Ibu selama ini ketika bertugas atau yang menjadi undang-undang Bapak Ibu ya, bisa diketikkan di sini. Mohon penerbitan akun belajar ID segera untuk pengamprahan gaji. Baik seperti itu. Ya. Pertanyaan pernyataan juga bisa ditambahkan di sini. Kemudian lampiran wajibnya Bapak Ibu, di sini melampirkan surat permohonan atau surat pengajuan. Nanti saya bisa langsung kirim ke Telegram bagaimana contoh suratnya. Dan saya tampilkan juga di ruang webinar ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal tambahkan pengajuan akun. Nah, dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Nah, karena saya sudah memiliki akun, jadi tidak perlu kirim. Karena ini kan pesan yang penting ya Bapak Ibu. Ini anggap saja demo ya. Jadi Bapak Ibu perlu mengikuti apa-apa langkah-langkah yang sudah saya
sampaikan tadi. Nah, untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ingin membuat akun Belajar ID, kemungkinan baru begitu ya, jadi kepala sekolah atau sebelumnya menjadi guru kemudian pindah ke sekolah lain menjadi kepala sekolah, jadi perlu juga melaporkan ke Belajar.id ke menu butuh bantuan. Sekali lagi, nanti lampirannya berbeda ya. Kalau kepala sekolah nanti perlu melampirkan SK kepala sekolahnya dengan ketika nama ibu tertera di sana, itu perlu dilingkari dan dilampirkan di website ini ya. Nah, nanti data-data yang ada di atasnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita harus bersama-sama ya, berkolaborasi ya, agar pemerataan akun Belajar ID ini ya di Gianyar ini harus ya, supaya tidak di bawah. Kita harus malu dengan kabupaten-kabupaten lain ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka, PMM kita juga masih berada di bawah. Komunitas belajar kita masih masih di bawah. Artinya masih belum banyak yang tahu apa itu PMM, apa itu aksi nyata, kemudian bagaimana cara membuat aksi nyata perlu dipelajari. Jadi nanti di sini ada rekaman YouTube-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pelajari ulang ya. Bisa ditonton lagi ya karena ada siaran ulangnya agar Bapak Ibu lebih memahami apa itu platform Merdeka Mengajar, bagaimana komunitas belajar dan akun Belajar ID itu sendiri. Itu saja ya Bu Luh. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab lagi ya. Terima kasih Pak Hendra. Kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Dan kami ingatkan kembali untuk link absennya Bapak Ibu nanti akan kami share di grup Telegram setelah sesi tanya jawab selesai. Baiklah Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka untuk sesi tanya jawab akan kami akhiri, dan apabila nanti ada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kita lanjutkan di Google Classroom ataupun di grup Telegram. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu untuk tindak lanjut dari kegiatan webinar ini ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan yang akan disampaikan oleh Bapak Eka. Silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Jadi Bapak Ibu, sebelum link tugas ataupun teknis tugas disampaikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, yang pertama yang ingin Tiang sampaikan yakni Tiang secara pribadi dan mewakili teman-teman komunitas belajar guru kelas di Kecamatan Sukawati mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama komunitas, dan Tiang juga menyampaikan arahan atau pesan dari kegiatan kami yang telah kami lakukan saat upgrading komunitas belajar kemarin untuk Bapak Ibu bisa membentuk komunitas belajar di dalam sekolahnya. Jadi tidak hanya membentuk tetapi juga menjadwalkan kegiatan secara rutin di sana.
Jadi komunitas belajar dalam sekolah itulah yang menjadi wadah Bapak Ibu untuk belajar dan berlatih secara mandiri melalui PMM itu. Nah itu. Terus untuk link absensi dan refleksi nanti sebentar lagi yang akan kirim. Jadi di sana ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu lengkapi atau isi. Izin share screen. Masih menunggu muncul dulu ya Bapak Ibu. Oke, ya sudah muncul di sana. Jadi seperti biasa identitas nama lengkap, mohon Bapak Ibu mengisi nama lengkap disertai gelar dengan benar tentunya, karena ini kepentingan untuk pembuatan sertifikat kegiatan nantinya. Lalu satuan pendidikan diisi nama sekolah Bapak Ibu, baik itu yang berada di Kecamatan Sukawati ataupun di kecamatan di luar Kecamatan Sukawati, silakan diisi untuk satuan pendidikannya. Nah, untuk gugus, untuk Bapak Ibu yang berasal dari Kecamatan Sukawati, silakan dipilih, ya Bapak Ibu berasal dari gugus 1 ataupun gugus sampai gugus 8. Lalu lainnya ini diisi oleh guru-guru yang berasal dari luar Kecamatan Sukawati. Jadi ini untuk pendataan kami. Selanjutnya, jabatan juga silakan dipilih sesuai jabatan Bapak Ibu. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi. Jadi Tia mohonkan juga refleksi dan evaluasi dari Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Apa perasaan Ibu dan Bapak tentunya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini? Selanjutnya yang saya ingin segera lakukan setelah mengikuti kegiatan ini, apa? Silakan Bapak Ibu juga cantumkan di sana. Selanjutnya berikan saran atau evaluasi untuk kegiatan sosialisasi ini. Ya, jadi mudah-mudahan kegiatan ini tidak menjadi kegiatan terakhir kita dan pengalaman pertama juga bagi kami di komunitas belajar Kecamatan Sukawati untuk mengadakan webinar. Jadi mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kami berikutnya, menjadi pembelajaran agar kegiatan seperti ini bisa kita lakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah masukan atau saran untuk program kerja komunitas belajar di Kecamatan Sukawati. Jadi kami juga berpikir ke depannya untuk komunitas belajar ataupun KKG guru kelas di Kecamatan Sukawati, kegiatan-kegiatannya dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar guru-gurunya. Jadi tidak hanya terkait dengan pengadaan perangkat pembelajaran ataupun instrumen evaluasi, tetapi juga kebutuhan belajar Bapak Ibu guru di Kecamatan Sukawati. Jadi mohon masukan atau sarannya. Nah, selanjutnya untuk tugas, dan ini juga akan Tiang bagikan nanti di grup, baik itu grup Telegram ataupun grup Google Classroom. Ya. Jadi tugasnya, tugas webinar pendidikan optimalisasi platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar, yakni membuat sebuah aksi nyata dari salah satu topik. Jadi silakan Bapak Ibu memilih salah satu topik yang sudah atau akan Bapak Ibu pelajari pada PMM, lalu silakan dikirim link tugas aksi nyatanya. Jadi linknya yang dikirim, Bapak Ibu kirim pada, yang sudah Bapak Ibu kirim pada platform Merdeka Mengajar, pada kantong tugas yang akan kami kirim nanti melalui Google Classroom ataupun Telegram. Ya, jadi Bapak Ibu cukup kirim linknya saja, ya, melalui kantong tugas yang akan kami kirim nanti di grup Telegram ataupun Google Classroom nantinya. Seperti itu Bapak Ibu untuk tugasnya. Ya, jadi jika Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan terkait tugas ataupun presensi, saya persilakan. Ya, jika tidak ada, Bapak Ibu, terakhir yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman komunitas belajar Kecamatan Sukawati, terima kasih terutama dukungan dari Ibu Pengawas, dukungan dari K3S Kecamatan Sukawati, Pak Mangku. Selanjutnya ada yang resen, nanti yang lanjutkan. Ya, silakan untuk yang resen, dipersilakan moderator.
Yang Bapak Ibu yang raise hand silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, di sini di kolom chat dari Bu Wayan Aryani, kapan kirim tugasnya? Oke. Ya, jadi untuk batas pengumpulan tugasnya, kalau kirim tugasnya bisa segera Bapak Ibu setelah kami kirim kantong tugasnya, nanti silakan Bapak Ibu dikirim. Selanjutnya batas pengumpulan tugasnya, Niki karena mungkin butuh waktu Bapak Ibu mengerjakan, bisa sampai hari Sabtu ya, mungkin ya Sabtu ini untuk paling lambat lah Bapak Ibu bisa kirimkan salah satu aksi nyata pilihan Bapak Ibu pada topik, itu linknya saja cukup dikirim melalui kantong tugas, artinya yang kirimkan di link tugas karena agar kami gampang untuk mendatanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu kirim melalui chat Telegram, takutnya nanti tidak dapat kami ketahui link tugas tersebut, tetapi link untuk kantung tugasnya akan kami kirimkan nanti di grup Telegram, seperti itu. Ya. Jadi jika ada yang masih bertanya terkait pengumpulan tugas, silakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan kembali. Jadi seperti permintaan Ibu Pengawas tadi, pendataan untuk bagaimana aktivitas guru-guru khususnya di Kecamatan Sukawati terkait progres di PMM dan di aksi nyata, kami akan tindak lanjuti dan kami akan pikirkan formulasinya seperti apa agar kami memudahkan juga dan membantu Ibu Pengawas untuk memonitoring aktivitas guru-guru di Kecamatan Sukawati terkait aktivitasnya di PMM. Jadi juga mohon partisipasi Bapak Ibu guru dan terutama kepala sekolah jika nanti kami mengirimkan link untuk pendataan itu, mohon juga dibantu untuk meneruskannya ke guru-guru, tidak hanya untuk guru kelas 1-4 tetapi keseluruhannya. Seperti itu. Jadi masih ada yang bertanya, nanti kita akan diskusi di grup Telegram ataupun di Google Classroom. Untuk selanjutnya yang kembalikan ke moderator untuk penutup, nanti kami persilakan dan kami memohonkan Ibu Pengawas untuk membantu menutup kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu Eka. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada pagi hari ini, webinar pendidikan optimalisasi platform Merdeka Mengajar bersama komunitas belajar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kami mohonkan kepada Ibu Wayan Nuryati untuk bisa menutup kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bu Wayan Nuryati kami persilahkan. Terima kasih. Sudah masuk nih suara ya? Halo, sudah nggak? Sudah Ibu. Terima kasih banyak kepada moderator lagi sekali atas kesempatannya. Ini suatu hal yang luar biasa yang dia rasakan. Tadinya saya mau meninggalkan tempat Niki, mau ke kantor tadi, tapi mendengar daripada apa yang disampaikan dalam webinar Niki, akhirnya Tiang tinggal di tempat dulu. Karena Tiang ingin mendengarkan sampai akhir seperti apa sih sebenarnya. Banyak hal yang Tiang dapatkan, banyak ilmu yang Tiang dapatkan dari webinar Niki. Mudah-mudahan ini juga yang terjadi pada Bapak Ibu, terutama guru-guru hebat, kepala sekolah hebat yang sempat mengikuti room ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa Bapak Ibu tindak lanjuti dan respon sehingga harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi bahwa di di Kabupaten Gianyar itu paling rendah komunitas itu bisa meningkat, itu maksudnya. Juga di Kecamatan Sukawati lebih banyak guru-guru yang merespon tentang PMM itu. Terutama kalau harapan Tiang sih bisa menyelesaikan semua topik
kemudian termasuk dengan aksi nyata sehingga punya sertifikat. Itu harapan Tiang. Jadi lagi sekali kepada pemateri berdua, Pak Eka sama Pak Hendra, Tiang ucapkan terima kasih banyak atas pembagian ilmunya. Mudah-mudahan ini tidak yang terakhir, tidak pertama dan terakhir. Ada lanjutannya, begitu juga mudah-mudahan Pak Eka bisa menjadi tempat bertanya bagi teman-teman guru, sehingga nantinya semua komunitas di Sukawati bisa terdaftar di PMM dan mempunyai kegiatan, itu harapan Tiang. Jadi implementasinya yang terpenting seperti itu. Lagi sekali, terima kasih banyak. Dengan Tiang aturkan pangastu pramosanti nanti, otomatis Tiang sudah tutup kegiatan niki. Namun sebelumnya katanya akan ada foto bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang masih join di room niki, setelah Tiang pramosanti jangan ditutup dulu, tetap buka kameranya, akan nanti difoto bareng. Sekian, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan restu dari Sang Hyang Widi Wasa sehingga semakin berkembang, semakin maju pendidikan di Sukawati. Dengan ini, Tiang tutup dengan pramosanti. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih, Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mohon di-on-kan kameranya karena kita akan mengambil foto bersama. Silakan Pak Hendra, tolong dipandu. Oke, saya akan pandu untuk foto bersama untuk dokumentasi kita pada webinar kali ini. Silakan Ibu Dini Tias, Ibu Lumade, Kadek Cynthia, Pak Muhammad Komarudin, Pak Deogede Alit, ya. Tolong dibuka kameranya, kita akan lakukan foto bersama, ya. Ya, sudah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar. Bentar ya, ini baru satu slide. Oke. Oke, daya lain ya Bapak Ibu, silakan. 1, bagaimana? Begini atau literasi? Jempol dulu, jempol. Jempol dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Tidak kelihatan. Ya. RRR. Sekarang yang terakhir, literasi ya. Ini adalah salah satu bagian literasi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah menghadiri acara webinar kali ini. Mudah-mudahan sampai di rumah ketika bertemu dengan guru-guru lain bisa termotivasi gitu ya. Termotivasi guru lain untuk membentuk komunitas dan membuat akun belajar ID yang baru ya. Baik, terima kasih Pak Putu Hendra. Untuk link absen sudah di kolom chat dan di grup Telegram. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengisi link absennya. Baiklah Bapak Ibu, kami segenap panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata kami tutup dengan pramosanti. Om Santi Sasi Sasi Om. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Bisa komen. Bisa.